Di bawah naungan malam bertabur bintang, para pengikut setia Ashid meneriakkan namanya serempak. Saat mereka memuja, pemuda yang duduk di singgasana itu tidak menyadari bahwa di balik ekspresi dingin dan angkuhnya, ia tengah dilanda kepanikan hebat. Beberapa jam sebelumnya, ia masih terjaga sepanjang malam di kantor perusahaan game selulernya, berusaha tetap tenang. Ia bertanya-tanya di mana dirinya berada sekarang, karena orang-orang di sekitarnya tidak berbicara bahasa Mandarin, namun ia entah bagaimana bisa memahaminya. Setelah mencoba memahami situasi, pemuda itu menyimpulkan bahwa ia telah bertransmigrasi. Ia mencoba merasakan tubuh barunya dan terkejut karena bisa menggerakkannya seolah tubuh itu adalah wadah yang sangat pas. Ia juga menyadari bahwa namanya sama dengan tubuh yang ia tempati sekarang dan bertanya-tanya apakah itu alasannya bertransmigrasi. Namun, ada satu masalah besar. Ia tidak memiliki ingatan apapun milik Ash. Berdasarkan pengamatannya, ia pasti seseorang yang suci dan orang-orang memujanya. Ia tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun dan merasa gugup karena tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia pun menatap para pengikut Ashid seolah menunggu sang pemimpin memberikan titah. Ia membatin bahwa para pengikutnya tak akan mendengar meskipun. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia juga hanyalah korban, dan kemungkinan besar mereka justru akan menghukumnya. Saat itu, para pengikut melanjutkan lantunan doa mereka untuk memanggil Ashid yang agung. Berbagai cahaya berwarna berkumpul di sekeliling Ash, sementara kultus mereka terus memanggil nama sucinya yang dipercaya akan menyelamatkan dunia. Tiba-tiba, ia berlutut dan menerima berkah dari berbagai entitas. Sang penguasa miliaran, cahaya serta penguasa pertempuran, keberanian, dan kehormatan menganugerahinya kekuatan yang tak tertandingi. Penguasa salju, hujan, dan takdir. Penguasa kebijaksanaan memberinya malaikat kebijaksanaan. Sementara itu, penguasa kesetaraan dan berbagi memberinya malaikat kesehatan abadi. Terakhir, penguasa fantasi, cinta, dan kegembiraan memberinya pesona yang tak tertandingi. Kekuatan tak terbatas yang ia terima mulai mengalir di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa bertransmigrasi ke dunia lain sebagai pahlawan ternyata tidak terlalu buruk. Baginya, ini mulai terasa seperti sebuah berkah karena ia telah menjadi pahlawan yang dipilih oleh 4 dewa dan dipuja oleh pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama lagi, ia akan menyelamatkan dunia dari monster dan menikahi putri yang cantik. Lamunannya terinterupsi ketika para pengikutnya memberi peringatan bahwa para pemburu gila telah menemukan markas mereka dan kini kelangsungan hidup mereka bergantung padanya. Ia pun tersenyum saat mendengar dengan jelas nama musuh-musuhnya. Mereka adalah para penjahat seperti namanya. Ia menghunus pedangnya dan memerintahkan para pengikutnya untuk membimbingnya agar ia bisa melenyapkan para musuh. Tiba-tiba, sebuah kelompok satria rupawan menyerbu lokasi tersebut menantang Ash untuk berduel. Ash merasakan gelombang kekuatan dalam dirinya, hasil dari berkah para dewa. Ia mencoba berbagai gerakan dan kekuatan yang ia terima, namun ia menahan diri untuk tidak meneriakkan nama jurus tersebut karena ingin menjaga kesan misterius. Ia mengayunkan pedang dan terkesima dengan aura pedang yang seolah merobek ruang. Namun, para pemburu menyerang balik dengan cara yang jauh lebih kuat, mengakibatkan luka fatal pada sebagian besar pengikut Ash. Ia tertegun saat terpelanting oleh serangan para pemburu, menyadari bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan musuh-musuhnya, terlepas dari berkah 4 dewa tersebut. Terkejut dengan apa yang terjadi, ia menyadari bahwa ia telah bertindak gegabah karena dirinya hanyalah orang biasa yang berinkarnasi dari dunia lain dan tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Sesaat, ia lupa bahwa ia dulunya hanyalah budak korporat yang dikalahkan oleh kerasnya kehidupan, sehingga ia bertindak tanpa perhitungan. Sang pemburu memperkenalkan diri sebagai Gerald, anggota Departemen Pemburu Kejahatan. Ia memaparkan berbagai kejahatan Ash, penculikan, pembunuhan, pencurian, dan kasus sekte 4 pilar. Pria itu mengatakan kepadanya jika ia memiliki keluhan, ia bisa pergi ke resepsionis cabang Cimon dan mengajukan keluhan resmi di balai kota. Sang pemburu menatapnya dengan senyum sinis, mengatakan pada Ash bahwa ia seharusnya tidak melawan pemburu 3 sayap seperti dirinya, karena ia tak tertandingi melawan 4 roh kekacauan bersayap 2 milik Ash. Ia kemudian memborgol Ash dan menyatakan bahwa ia ditahan sebagai pemimpin sekte 4 pilar. Hari itu, ia memberikan kontribusi besar bagi keamanan kota karena Ash akhirnya dijebloskan ke balik jeruji besi. Kemudian, di Departemen Pemburu Kejahatan, Ash diinterogasi oleh seorang anggota tim. Ia menjawab pertanyaan dasar seperti nama dan gender, tetapi mengaku telah kehilangan sebagian besar ingatannya, dan oleh karena itu, ia tidak bisa menjawab pertanyaan lebih lanjut. Pemburu lain bernama Ami merasa kesal karena Ash memperlakukan mereka seperti orang bodoh dengan terus mengelak dari pertanyaan. Pemburu lainnya menyela dan berkata bahwa ia memiliki lisensi interogasi tingkat 1 dan bisa membuatnya mengaku apapun risikonya. Saat itu, Gerald menyela dan menyuruhnya mundur serta membakar lisensinya. Ia mengingatkan mereka bahwa harus berhati-hati di dekat Ash, karena menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia, mereka tidak boleh memperlakukannya dengan kasar dan parlemen mengawasi mereka dengan ketat. Ami dengan panik meminta penyihir ingatan agar mereka bisa mengekstraksi ingatan sang tawanan. Namun, Gerald mengungkapkan bahwa penyihir ingatan tidak akan datang, meskipun bukti ingatan sangat krusial untuk membangun kasus. Ia menjelaskan bahwa Ash telah melihat 4 pilar dan itu berarti ingatannya tidak bisa diekstraksi, karena tidak ada anggota sekte tersebut yang pernah terpengaruh oleh ekstraksi. Ia menambahkan bahwa korupsi ingatan adalah spesialisasi 4 pilar. Ia teringat 134 tahun lalu, seorang penyihir ingatan mengekstraksi ingatan seorang pemuja dan tanpa disadari, ia malah berubah menjadi pengikut 4 pilar, menyebabkan sekte tersebut tumbuh pesat dan bangkit dari abu. Dengan marah, Amy bertanya bagaimana mereka harus melanjutkan kasus ini jika tidak bisa mendapatkan kesaksian atau mengekstraksi ingatan. Gerald meyakinkannya bahwa ada hukuman mati yang lambat namun setimpal bagi orang jahat
seperti Ash, dan interogasi ini hanyalah sekadar formalitas, mengingatkannya pada persidangan publik di depan seluruh kota. Frustrasi, Amy keluar dari ruangan dengan marah, menyatakan bahwa ia selesai menonton interogasi itu. Sementara itu, di ruang interogasi, setiap 15 menit ada jeda karena aturan undang-undang hak asasi manusia. Geralt kemudian mengamati Ash dalam diam dan merasa bahwa ia tidak berbohong, benar-benar tampak seperti pria amnesia jika melihat kepanikan, kebingungan, dan ketakutan yang dirasakannya. Ia merenung bahwa menurut hukum hak asasi manusia, jika seseorang menunjukkan gejala kehilangan ingatan, mereka bisa dibebaskan dari hukuman pidana. Dan jika ekstraksi ingatan membuktikan Ash benar-benar kehilangan ingatan, ia bisa dibebaskan sebagai orang yang tidak bersalah. Namun, pada akhirnya, mereka tidak bisa menggunakan penyihir ingatan. Dan satu-satunya pilihan yang tersisa adalah membiarkan publik yang menghakimi Ash. Ash merenung apa yang akan terjadi jika ia berinkarnasi sebagai pahlawan alih-alih pemimpin sekte yang langsung diserang oleh sekelompok pahlawan saat tiba di dunia baru. Sayang sekali ia bertransmigrasi tepat saat para pemburu mendekati kelompok sekte jahat yang ia pimpin. Ia teringat bukti-bukti yang ditunjukkan kepadanya selama interogasi dan hampir muntah melihatnya, mengonfirmasi bahwa tubuh pemimpin sekte yang ia tempati ini memang sangat kejam. Ia kemudian bertanya-tanya bagaimana mereka akan mengeksekusinya. Ia masih bersyukur karena menerima perlakuan baik selama interogasi dan berharap mereka sudah menghapuskan hukuman mati. Tiba-tiba, ia merasakan lehernya menghangat dan pesan sistem muncul mengatakan bahwa ia diundang sebagai tamu spesial untuk pengadilan bulan darah. Meskipun bingung, ia mulai mengetik balasannya, tetapi sistem menginformasikan bahwa ia sedang ditahan dalam status interogasi, sehingga pesan untuknya telah dinonaktifkan. Ia menyadari bahwa ia bisa mengendalikan sistem pesan menggunakan pikirannya dan sistem itu tampak seperti versi ponsel pintar. Namun, semua fitur terkunci dan tidak ada aplikasi yang bisa digunakan. Saat ia hendak menutupnya, ia menemukan ada satu aplikasi yang bisa digunakan bernama Manual Penyihir Fajar. Ia terkejut melihat nama tersebut karena itu adalah game seluler yang dibuat oleh perusahaannya di dunia asalnya. Ia teringat memimpin tim perencanaan dan operasional game tersebut. Kemudian, ia mengunduh demo dan mengerjakannya sepanjang malam. Hal terakhir yang ia ingat adalah ia telah bertransmigrasi. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi kuncinya? Ia memindahkan aplikasi itu ke layar utama dan menganggapnya sebagai trik transmigrasinya. Ia kemudian memulai aplikasi dan segera dibombardir oleh berbagai sinyal peringatan. Karena tidak ada jaringan, ia hampir menyerah. Namun kemudian, ia menerima pesan bahwa sistem pencarian berfungsi normal. Saat diperiksa, satu-satunya hal yang berfungsi adalah sistem gacha dan isi ulang. Ia kemudian mencoba kedua tombol aktif tersebut dan diarahkan ke layar isi ulang. Namun, ia tidak punya uang, jadi ia tidak bisa melakukan apapun di dalam game. Ia mencoba sekali lagi, namun game tetap meminta uang, mengingat perusahaannya yang membuat game tersebut. Saat ia hendak menyerah, sistem check-in dipulihkan dan ia berhasil melakukan check-in. Lalu ia menerima kristal sumber yang digunakan untuk melakukan pencarian operator sebanyak 10 kali dan menjamin setidaknya satu operator per penggunaan. Putus asa, ia menggunakan fitur operator karena ingin menghindari pengadilan darah. Ia menutup mata dengan harapan mendapatkan operator yang kuat. Saat melihat kemampuan yang dimiliki karakter Sword Maiden Berserker, Ash mengerang frustrasi karena bahkan karakter awal pun memerlukan peningkatan yang lambat untuk bisa digunakan. Ia kemudian melihat operator lain dan memeriksanya. Terkejut melihat bahwa karakter yang muncul di hadapannya adalah dirinya sendiri. Ia mengakui bahwa game tersebut sepertinya merujuk pada dirinya dan ia bisa berbagi poin pengalaman dengan operator lain. Dengan ini, ia menyadari bahwa jika ia bisa melatih Sword Maiden Berserker, ia bisa menjadi lebih kuat seiring dengan menguatnya gadis itu. Dan ini bisa menjadi kesempatannya untuk melarikan diri dari penjara. Ia kemudian memeriksa inventaris barang-barangnya dan menyimpulkan bahwa ia telah mendapatkan barang pelatihan yang sempurna untuk operatornya. Ia kemudian menemukan bahwa suasana hati operator memengaruhi hasil pelatihan. Jadi, semakin baik suasana hati karakter, semakin kuat mereka jadinya. Ia perlu menjaga suasana hati gadis itu dan menyeimbangkan hidupnya. Meski sedang berada di ambang eksekusi, setelah memperbaiki suasana hati gadis itu, ia mendaftarkan Sword Maiden Berserker di manual penyihir. Saat pelatihan untuk Sword Maiden Berserker di dalam game dimulai, Ash mencoba menunggu dengan sabar, tetapi kelelahan akibat peristiwa hari itu menyelimutinya. Sementara itu, di tempat lain, 3 jam lebih lambat dari zona waktu Ash, seorang gadis muda yang telah tidur lebih awal untuk rutinitas perawatan kulitnya, tiba-tiba mendapati dirinya tenggelam dalam mimpi. Ia berdiri di depan seorang pria dengan pedang tertancap di dadanya. Sonia mencoba meminum air dari danau terdekat dan menemukan airnya manis. Jadi, pastilah ia sedang bermimpi. Ia bertanya-tanya mengapa ada mayat di mimpinya dan penasaran siapa orang itu. Ia kemudian menggenggam pedang yang tertancap di mayat tersebut, memikirkan betapa pedang itu sangat pas di tangannya, seolah ditempa khusus untuk dirinya. Saat itu, mayat tersebut bergerak dan perlahan terbangun dari tidurnya, mengejutkan Sonia. Ia memperkenalkan diri sebagai pengamat terakhir dan meyakinkannya bahwa ia bukan musuh sehingga ia tidak perlu panik. Namun, sekejap kemudian, senyum jahat muncul perlahan di wajahnya dan ia menyatakan bahwa ia akan membunuhnya dalam 72 jam ke depan. Ia hanya bisa keluar dari mimpi tersebut jika berhasil mengalahkannya. Why, kamu menonton videonya sampai sini dan sampai sekarang belum subscribe ke channel? Apa-apaan, bro? Kamu bimbang ya? Ayo, subscribe supaya kita bisa mencapai 100.000
subscriber. Itu akan membuatku sangat bahagia. Ya. Terancam, Sonia bersiap untuk menyerang, sementara pengamat terakhir menghunus pedangnya dan menyerangnya dengan gerakan cepat, lalu memberitahunya bahwa ia punya 10 detik untuk beristirahat. Sonia tertegun, tidak tahu apakah ia diserang saat itu karena tidak ada luka di tubuhnya. Namun rasa sakitnya terasa nyata. Melihat kebingungannya, pengamat terakhir menjelaskan bahwa mereka berbagi mimpi yang sama dan waktu istirahat 10 detiknya telah habis. Ia kemudian memukulnya lagi dan menyatakan bahwa ia punya 10 detik lagi untuk beristirahat. Dengan pedang di luar jangkauannya, ia memutuskan untuk menyelam ke danau, berpikir bahwa pengamat tidak akan bisa menjangkaunya. Sambil menahan napas di bawah air, ia mulai berenang menjauh dari musuh yang menganggap pelariannya memalukan dan sia-sia. Ia mulai kesulitan bernapas dan berhasil muncul ke permukaan untuk mengambil napas sejenak. Namun, pengamat masih berhasil menyayatnya, melemparkan pedangnya dan menyerangnya di bawah air. Ia meraba-rahannya, memastikan semuanya masih di tempatnya. Sementara pengamat mengejeknya karena belum belajar dari kematiannya. Di tangannya berkali-kali. Melihat ekspresi angkuhnya, Sonia mulai merasa frustrasi. Namun yang mengejutkan, ia berlutut di depannya dan memohon agar ia melepaskannya. Matanya berkaca-kaca saat memohon agar ia berhenti menyiksanya, berjanji bahwa ia akan patuh. Pengamat tersenyum, mengatakan bahwa ia hanya akan puas jika Sonia berhasil mengalahkannya. Kesal, ia berjalan ke arahnya dan menuntut untuk mengetahui mengapa ia begitu bertekad membunuhnya padahal ia bahkan tidak pernah berbuat jahat padanya. Ia mencoba berargumen bahwa ada banyak orang lain yang bisa ia balas dendam. Ia bersikeras bahwa ia hanyalah gadis lemah yang tidak tahu apa-apa. Namun, pengamat mengatakan bahwa ia pernah menyakitinya sebelumnya dan kembali menyerangnya. Saat mencoba beristirahat, Sonia bertanya apakah tetap berada di mimpi selama 72 jam akan membuatnya selamat dari situasi itu. Pengamat membenarkannya, tetapi bagi kematian, 72 jam adalah keabadian, dan ia bertanya apakah Sonia sanggup menanggung mati berulang kali. Ia juga mempertanyakan apakah ia bisa mempercayai apapun yang ia katakan, karena ia terus membunuhnya. Lebih dari itu, bahkan jika ia bertahan malam ini, tidak ada jaminan ia akan bertahan di malam berikutnya. Ia kemudian mengambil pedangnya lagi dan mengatakan padanya bahwa setelah merasakan kematian, ia tidak boleh mengharapkan keajaiban. Dalam gerakan cepat, pengamat mengayunkan pedangnya ke arahnya, namun secara mengejutkan, Sonia berhasil menetralkan serangan itu dengan pedangnya sendiri. Sonia terus dikalahkan berkali-kali. Untuk pertempuran berikutnya, ia memikirkan para guru besar pendekar pedang yang membawa ilmu pedang ke tingkat ekstrim. Sampai-sampai serangan santai mereka pun membuat semua orang takut. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa pengamat tidak terlihat seperti pendekar pedang besar itu, yang berarti ia masih punya kesempatan melawannya. Luka yang ia berikan pada pengamat telah sembuh secara ajaib. Sonia tersenyum melihat ini sebagai bukti bahwa mimpi tidak memberinya celah untuk keuntungan. Ia memulai pertempuran dengan menyerbu. Seperti dugaan, pengamat memulai dengan serangan biasanya, memungkinkannya untuk memblokir. Mereka terlibat dalam bentrokan multi serangan, sementara Sonia menghitung sampai 5. Saat sampai di angka 5, ia melancarkan serangan kuat yang masih bisa dihindari oleh pengamat. Posturnya yang terbuka memberi celah bagi pengamat untuk menyerangnya. Sonia tersenyum melihat itu dan menghindar dengan langkah ke samping. Saat pengamat berada di tengah serangan, Sonia melihat celah untuk menebasnya. Ia menyatakan bahwa ia telah mempelajari gerakannya setelah mati berkali-kali di tangannya. Ia melancarkan serangan yang begitu kuat hingga mendorong pengamat ke dinding. Luka sayatan besar yang diterima pengamat sembuh seketika. Sonia bertanya apakah memukulnya dihitung sebagai kekalahannya. Pengamat menjawab ya dan memberinya selamat. Ia menghela napas lega, hanya untuk membuat pengamat mengatakan bahwa ia masih perlu mengalahkannya saat ia memegang 2 pedang. Ia mengambil pedang lain dan memasang kuda-kuda bertarung dengan 2 pedang. Ia menyatakan bahwa ini adalah awal dari babak kedua dan memperingatkan tidak akan ada istirahat 10 menit kali ini. Sonia kemudian mendengar seseorang memanggil namanya dan terbangun dari mimpi dengan napas terengah-engah. Teman sekamarnya, Ingrid, mengatakan sudah jam 7 dan ia harus bersiap untuk kelas pendidikan umum. Sonia mengatakan ia merasa baru saja mendapat mimpi buruk. Ingrid tidak menganggapnya masalah besar dan pergi ke kelas. Sonia menyelesaikan rutinitas paginya dan pergi ke kelas. Ia adalah satu dari banyak siswa di kelas yang menghadap profesor di panggung. Sambil menulis catatannya, ia berpikir tentang pengalamannya dengan pengamat dan apakah semua itu hanya mimpi. Ia teringat bagaimana saat ia akhirnya mengalahkan pengamat, pria itu memperingatkannya bahwa hidupnya baru saja akan dimulai. Sonia berjanji tidak akan membiarkan pengamat mengendalikan hidupnya. Sementara itu, Ash baru saja terbangun di kamar mewahnya yang mewah di kedalaman penjara yang hancur di Danau Chamon City. Ia bingung mengapa merasa begitu lelah dan lesu. Terlepas dari tidur semalaman, ia memeriksa layar holonya dan notifikasi game. Manual penyihir menginformasikannya bahwa ikatannya dengan Sword Maiden Berserker telah semakin dalam. Ia terkejut melihat bahwa mengatur pelatihan memperkuat ikatan. Ia senang karena sudah merencanakan aktivitasnya lebih awal dan ingin agar Sword Maidennya terus berusaha. Sementara itu, Sonia merasakan nyeri tajam di dadanya. Meski begitu, ia bangkit untuk menjawab pertanyaan Profesor dengan senyum ceria. Para siswa terkesan karena ia berhasil menjawab pertanyaan sulit itu dengan benar, terutama seorang anak laki-laki yang berbisik tentang kecantikan dan kecerdasannya. Sonia memperkenalkan dirinya kepada pembaca manga dan bercerita tentang latar belakangnya yang sederhana dari sebuah desa kecil. Ia teringat telah menyelesaikan kursus pendidikan dasar yang membawanya masuk ke Universitas Swordflower. Ia bangga mengatakan bahwa ia adalah
adalah satu-satunya orang dari kampung halamannya yang diterima di universitas tersebut dalam 20 tahun terakhir. Di hari pertama ia menginjakkan kaki di lingkungan sekolah, orang-orang berbisik tentang penampilannya yang seperti gadis desa saat ia lewat. Setelah sebulan, ia belajar merias wajah dan memadukan pakaian, serta menyempurnakan aksen kota, mengubah dirinya menjadi Luna yang luar biasa seperti sekarang. Berkat penampilannya yang menarik, ia mendapatkan banyak pekerjaan paruh waktu dan menjadi populer. Ia berpartisipasi dalam banyak kegiatan sekolah dan menyelenggarakan berbagai acara, menjadi selebritas di sekolah. Sambil berjalan di kampus, ia teringat langkah pertamanya di universitas dan betapa naifnya ia saat itu. Ia keluar dari gerbang kampus untuk mencari seseorang, ia bertemu ibunya yang memanggilnya cantik. Sonia memintanya untuk menggunakan nama barunya. Sang anak bersemangat untuk menunjukkan kota kepada ibunya dan mengajaknya jalan-jalan naik kereta. Selama perjalanan, Sonia menunjukkan kepada ibunya pemandangan jalanan yang bersih, gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dan mobil mewah yang elegan yang ia lihat saat tiba. Ia teringat bagaimana ia dulu selalu terkesan melihat orang-orang berpendidikan tinggi dan papan iklan memamerkan promosi siang dan malam. Sekarang ia mengamati kebahagiaan ibunya saat menatap pemandangan kota. Sonia teringat bagaimana ibunya membesarkannya sendirian setelah ayahnya meninggal, yang dulu seorang pemabuk dan kasar. Ia teringat ibunya melakukan semua pekerjaan kasar di ladang agar Sonia memiliki semua waktu di dunia untuk belajar. Sonia merasa beruntung karena anak-anak lain seperti dirinya bekerja di pabrik dan menghabiskan sepanjang hidup mereka di kota kecil itu. Sambil menunjukkan lebih banyak kota kepada ibunya, ia bertekad untuk membiarkannya menikmati kota itu semaksimal mungkin. Sonia membawanya ke truk makanan dan kemudian ke toko pakaian di mana ia menawarkan diri untuk membelikan ibunya gaun. Ia kemudian menunjukkan restoran gourmet kepada ibunya, tetapi sang ibu tidak ingin makan di sana. Kemudian mereka duduk di bangku taman memakan camilan di samping air mancur. Setelah itu, Sonia menemani ibunya ke stasiun kereta untuk perjalanan kembali ke kota kecil. Sebelum berangkat, Sonia memintanya untuk menginap satu malam lagi. Sang ibu menolak, mengatakan bahwa ia tidak merasa terlalu nyaman di kota. Sonia berjanji untuk membawanya kembali ke kota suatu hari nanti dan memberinya kehidupan yang mewah. Ibunya menggenggam tangannya dan berkata ia percaya padanya dan ia pasti bisa. Ia menasihati putrinya untuk ingat bahwa apapun yang terjadi, ia selalu bisa pulang ke rumah, di mana makanan hangat selalu menantinya. Ia mengatakan kepada Sonia bahwa ia merasa kota itu terlalu rumit dan mungkin lebih baik ia pulang ke rumah dan menjalani hidup yang tenang. Ia memberi putrinya sekantong uang, mengatakan bahwa ia tidak menghabiskan uang di rumah bagaimanapun juga. Saat naik kereta, ibunya meyakinkan putrinya bahwa ia baik-baik saja. Sonia memeriksa isi tas dan melihat ada permen juga di dalamnya. Begitu ia memasukkan uang ke dalam tas samping, seorang pria mendekatinya dari belakang. Pria itu mengambil pisau cukur kecil dan menggunakannya untuk melubangi tas tersebut. Sonia menyayat tangan pria itu, membuatnya menjatuhkan pisau cukur. Tanpa menoleh sedikit pun, Sonia keluar dari stasiun kereta. Ia pergi ke tengah jalan yang sibuk untuk mengagumi lampu-lampu dan keramaian kota. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kerumitan kota adalah tempatnya. Sudah larut malam dan Sonia mencoba meyakinkan penjaga universitas untuk membiarkannya masuk, meskipun sudah melewati jam malam. Setelah mencoba memohon pada belas kasihnya, ia akhirnya berhasil masuk. Sambil berjalan melewati kampus, ia tersenyum, tahu bahwa kecantikannya adalah senjata yang membuatnya bisa masuk. Ia merenungkan bagaimana kecantikan adalah kekuasaan di dunia mereka dan percaya bahwa miliknya adalah alasan utama ia berhasil masuk ke masyarakat kelas atas. Sambil menaiki tangga menuju asrama, ia berterima kasih dalam diam kepada ibunya atas celana jeans yang membantunya berbaur. Saat mendekati asrama, ia mendengar salah satu teman sekamarnya berbicara tentang betapa terlambatnya Sonia, membayangkan bahwa ia mungkin sedang merayu pria kaya. Sonia menempelkan telinganya di pintu untuk mendengar lebih jelas teman sekamarnya yang menyebalkan, yang terus menjelek-jelekannya. Gadis di dalam menyebutkan, melihat Sonia bersama ibunya di luar kampus, berspekulasi bahwa ibunya pasti malu dengan putrinya. Ini memicu kemarahan Sonia, yang bersiap untuk memutar kenop pintu dan mengonfrontasi mereka. Saat ia hendak melakukannya, terdengar ledakan keras yang membungkam gadis yang sedang bicara. Ingrid kemudian membuka pintu, mengucapkan selamat malam pada Sonia, dan pergi. Sonia melihat ke dalam dan melihat sebuah bekas pukulan baru terlihat di samsat tinju di samping pintu. Sonia menyadari bahwa Ingrid memukulnya untuk membungkam gosip yang beredar. Dua sosok yang tersisa di kamar itu adalah teman sekamarnya, Lois, dan anjing kecilnya, Adele. Sonia menjelaskan bahwa Lois adalah putri seorang pedagang lokal yang selalu melontarkan hinaan pasif-agresif tentang asal-usul Sonia. Sonia mengingat bagaimana dirinya selalu mendapatkan lebih banyak perhatian dari para pria dibandingkan Lois. Meski Lois selalu berlaga seolah dialah yang tercantik di antara mereka. Kebencian Lois memuncak saat Sonia berhasil mendapatkan peran sebagai pembawa acara di sebuah perhelatan besar. Sejak saat itu, Lois mulai mengadakan acara khusus bagi siswa jurusan sihir air dan mengajak mereka ke restoran mewah, sengaja meninggalkan Sonia sendirian. Melalui manuver sosial tersebut, para pria pun mulai melirik Lois. Lois akhirnya menaruh hati pada seorang senior yang juga mencoba membalas perasaannya. Namun, Sonia sengaja menabrak pemuda itu, membuatnya berbalik mengejar Sonia. Sonia pun menolak senior tersebut, tahu betul bahwa harga diri Lois takkan sudi mengejar pria yang bahkan ditolak oleh seorang gadis desa seperti dirinya. Dalam benak Sonia, ia merasa telah membantu Lois menghindari pria membosankan. Ambisi Sonia yang sebenarnya adalah menemukan pria yang
yang bisa menjadi jalan pintasnya menuju kelas atas. Untuk itu, ia bertekad menjadi penyihir air, karena menurut risetnya, penyihir air memiliki peluang lebih besar untuk menjadi istri bangsawan. Ia berencana memanfaatkan reputasi Universitas Florida Espada yang dikenal mencetak penyihir elit pedang, angin, dan air. Ia berambisi lulus sebagai penyihir air tingkat tinggi agar bisa bertemu bangsawan yang akan memperkenalkannya kepada ibundanya. Sonia sengaja menghindari jalan sebagai penyihir pedang karena percaya bahwa fisik yang kuat dan berotot adalah sebuah kerugian bagi wanita di profesinya. Ia mulai membayangkan masa depannya yang gemilang. Ia membayangkan akan memanggil roh air pertamanya tahun depan dan membangkitkan sayap peraknya sepenuhnya sebelum kelulusan untuk menjadi penyihir bersayap. Kemudian, ia akan mencari jalan menuju acara di kampus Universitas Kebenaran untuk memikat seorang bangsawan muda. Sonia menjelaskan bahwa Universitas Kebenaran adalah kampus nomor 1 di Galasus. Di sanalah tempat berkumpulnya orang-orang kaya dan berkuasa, menjadikannya lokasi sempurna untuk mencari calon suami. Sambil merenungkan ambisinya, ia belajar dari bukunya sembari menghapus riasan. Ia memikirkan betapa banyak waktu dan uang yang dikorbankan demi penampilan, dengan keyakinan penuh bahwa ia akan mendapatkan suami terhormat dan membawa ibunya hidup mulia. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh sebuah suara yang menyuruhnya fokus berlatih pedang. Ia menoleh untuk mencari asal suara itu dan melihat sosok sang pengamat. Pria itu menyuruhnya berbicara hanya melalui suara hati. Sonia melirik sekeliling dan menyadari bahwa Lois serta Adele tidak bisa melihat sang pengamat meski pria itu berdiri tepat di samping mereka. Sang pengamat meyakinkan Sonia bahwa dia bukanlah musuh. Ia menunjukkan sebuah botol berisi cairan hijau yang harus diminumnya. Sonia menolak mentah-mentah, namun sang pengamat justru menuangkan cairan itu ke lantai. Ajaibnya, cairan itu justru mengalir masuk ke tenggorokan Sonia. Minuman itu entah bagaimana membuat tubuhnya berdiri tegak. Sang pengamat menyodorkan pedang kayu dan menyuruhnya berlatih. Dengan tatapan tajam, Sonia berulang kali menegaskan bahwa ia tidak akan melakukannya. Namun, tubuhnya tiba-tiba berpakaian dengan sendirinya. Ia menyambar pedang kayunya dan keluar dari kamar. Saat menyusuri lorong, ia mendengar Lois menggerutu bahwa Sonia pasti sedang mencoba menggoda senior jurusan sihir pedang. Sonia pun sampai di aula latihan pedang. Di sana, banyak murid sedang mengasah kemampuan mereka pada boneka lapis baja, termasuk Ingrid yang sudah bersimbah keringat. Ingrid merasa bangga karena ia yakin akan mencapai cincin ke-10 bulan depan dan memanggil roh pedang. Namun, ia berusaha menahan diri agar tidak sombong dan terus memacu dirinya. Kedatangan Sonia di ruangan itu membuat semua praktisi pedang menoleh ke arahnya. Saat Sonia melintas, mereka bertanya-tanya apa yang dilakukannya di tempat latihan. Sonia mulai menghantam salah satu boneka dengan pedang kayunya. Ingrid menyadari dari tekniknya bahwa gerakan Sonia masih lambat dan tidak stabil. Ingrid merenung bahwa penyihir pedang butuh tangan kapalan dan tubuh berotot untuk menjadi kuat. Ia kemudian bertanya-tanya apakah Sonia melakukan ini demi memikat pria, dan menduga targetnya adalah Felix, murid pendekar pedang yang sedang mengamati latihan tersebut. Ingrid mencatat bahwa Felix adalah putra dari keluarga Voslada, salah satu pilar Dewan Bintang dan bangsawan tingkat tinggi. Ayah Felix, Adipati Voslada, menguasai industri baja tercanggih di Estelares, menjadikannya salah satu sosok paling berpengaruh di negara itu. Ingrid khawatir Sonia hanya mengejar seorang pria pemain wanita. Meski begitu, ia senang memiliki teman lain yang menyukai pedang. Ia terus mengamati latihan Sonia dan menyadari gadis itu sudah mencapai tepi cincin pertama target pusat hanya dalam hitungan menit. Ingrid memperhatikan bahwa meski gerakan Sonia masih kasar dan melelahkan, ia mengikuti buku panduan dengan sangat teliti. Ia khawatir Sonia akan segera kelelahan jika terus dipaksakan. Ingrid mulai menghitung setiap tebasan Sonia untuk menjaga kendali diri. Namun setelah ratusan tebasan, Ingrid pun kehilangan hitungan. Kini ia terfokus sepenuhnya pada latihan temannya itu. Tak lama kemudian, seluruh isi sasana menatapnya dengan takjub. Penonton memperkirakan sudah 90 menit berlalu sejak ia mulai, dan ia telah melampaui 2.400 serangan. Cecilia, kekasih Felix, masuk ruangan dengan pemikiran bahwa semua orang pasti sedang mengerumuni kekasihnya karena melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun, ia terkejut saat melihat Felix justru menjadi salah satu orang yang terpaku menatap Sonia. Cecilia menyadari dari ekspresi wajah Felix bahwa pria itu tidak bisa mengalihkan pandangan. Cecilia menatap Sonia dan menduga gadis itu berdandan hanya untuk menarik perhatian pria. Ia takut Sonia sedang mengincar Felix dengan pertunjukan pedangnya dan berencana segera menyeret kekasihnya pergi. Felix memberitahu bahwa Sonia datang 1,5 jam lalu sebagai pemula tanpa postur pedang yang benar, tapi kini ia mampu menebas 9 cincin target dengan satu serangan. Cecilia bertanya apakah Sonia hanya berpura-pura menjadi pemula. Felix menjawab bahwa ia pun berpikir demikian dan terus mengamati untuk melihat kapan gadis itu akan menemui jalan buntu. Ia mengakui bahwa setelah 1,5 jam mengamati, keraguannya berubah menjadi kekaguman mutlak. Cecilia merasa terancam karena seorang gadis bisa merebut perhatian Felix dengan begitu mudah. Ia menyadari bahwa berlatih selama 1,5 jam tanpa henti adalah hal yang mustahil, mengingat Felix saja hanya mampu berlatih 3 jam dengan jeda istirahat. Cecilia melihat ke sekeliling, semua pria yang biasanya terobsesi pada latihan kini berhenti untuk menyemangati Sonia. Saat Sonia terus menghantam boneka latihan, Cecilia melepaskan lengan Felix, merasa telah kalah telak dalam persaingan memperebutkan perhatian kekasihnya itu. Akhirnya,
Tebasan Sonia berhasil mengenai cincin ke-10 pada target. Semua orang terpaku menonton. Begitu cincin ke-10 terhantam, boneka latihan itu hancur berkeping-keping. Tepuk tangan Ryu membahana di seluruh ruangan. Saat Sonia beristirahat, ia menyadari bahwa dirinya semakin dekat untuk memanggil roh pedang dan menjadi penyihir bersayap. Ia tak percaya impian hidup tanpa beban sudah di depan mata. Ingrid membawakannya air, namun tiba-tiba Sonia merasakan cairan mengalir di tenggorokannya. Ia menoleh dan melihat Felix, namun di belakang pria itu, sang pengamat berdiri. Pria misterius itu baru saja menuangkan minuman ke lantai seperti sebelumnya. Sang pengamat memberitahu Sonia bahwa ia belum boleh beristirahat dan harus mengalahkan Felix terlebih dahulu. Ia ingin mengadu Sonia dengan orang terkuat di ruangan itu. Sang pengamat bahkan merasa senang karena orang terkuat itu adalah seorang bangsawan, sebab ia sangat suka melihat bangsawan dihajar sampai babak belur. Sonia memohon untuk mengganti lawan karena tidak ingin terlibat dengan Felix. Ia tahu betul bahwa Felix adalah seorang playboy di Universitas Swordflowers yang selalu bergonta-ganti mobil mewah dan kekasih setiap 3 hari. Dalam catatannya, Sonia menulis bahwa Felix memiliki hobi mengoleksi wanita. Ia juga merasa curiga mengapa putra Adipati Voslada masuk ke Universitas Swordflower bukannya Universitas Kebenaran yang menyiratkan adanya masalah politik. Sonia bersikeras bahwa Felix adalah seorang antagonis, namun bagi sang pengamat, Felix adalah lawan yang sempurna. Sang pengamat menyarankannya untuk menghancurkan si jenius pedang itu dan menendang sang bangsawan ke pinggir jalan. Meski Sonia menolak dalam hati, tubuhnya justru mengarahkan pedang kayu ke arah Felix dan menantangnya berduel. Kerumunan pun menjadi heboh. Cecilia sangat marah, yakin bahwa ini adalah cara Sonia untuk mendekati Felix. Di dalam hati, Sonia terus berteriak tidak akan melawan Felix, namun secara lahiriah, tubuhnya tetap menantang. Ingrid mengingatkan Sonia bahwa dia sudah kelelahan setelah berlatih 2 jam dan mengusulkan duel dilakukan besok. Namun Felix bersikeras harus sekarang. Ia menganggap Sonia adalah orang paling berbakat yang pernah ia temui dan orang kedua yang mampu membuatnya merasa takut. Felix percaya jika ia menunggu sampai besok, ia takkan lagi memiliki keberanian untuk menghunuskan pedang padanya. Felix mencabut pedangnya dan mengarahkannya pada Sonia, bertekad untuk mengalahkannya malam ini bagaimanapun caranya. Semua orang bisa melihat Felix menggunakan postur pedang bergelombang, salah satu dari 4 teknik rahasia keluarga Voslada yang bisa memanggil roh. Sonia mengambil posisi kuda-kuda pedang biasa, siap bertarung. Ia memprotes sang pengamat bahwa percuma menang jika tubuhnya dikendalikan. Ia memohon agar kendali tubuhnya dikembalikan agar bisa mencari lawan lain. Namun, sang pengamat mengungkap sebuah kenyataan yang mengejutkan. Ia tidak pernah mengendalikan tubuh Sonia. Sang pengamat menjelaskan bahwa Sonia berlatih pedang atas kemauannya sendiri karena semalam dalam mimpinya, ia berhasil mengalahkan sang pengamat dan menemukan bakat pedangnya. Ia pergi ke aula latihan untuk membuktikan pada Ingrid dan yang lainnya bahwa ia memiliki bakat yang bisa dibanggakan selain penampilannya. Sonia menyerang Felix dan mereka pun saling bertukar serangan. Sang pengamat mengingatkan bahwa Sonia menantang pemuda itu karena sejak awal ia membenci Felix yang selalu menjadi pusat perhatian. Felix menyadari kekuatan lawannya, namun tetap melancarkan serangan bertubi-tubi. Ia yakin Sonia bukan tandingan gaya, pedang bergelombangnya, dan serangannya memaksa Sonia untuk mundur. Sang pengamat mengingatkannya bahwa betapapun berbakatnya dia, Felix tetap tak terkalahkan karena teknik gelombangnya. Ia memprovokasi Sonia tentang adanya orang-orang yang terlahir dengan segalanya. Hal ini memacu Sonia untuk mengikuti gerakan Felix, membuat pemuda itu heran dari mana datangnya stamina sebesar itu. Felix memutuskan untuk mengakhiri duel dan mulai menghimpun energi. Saat cahaya memenuhi ruangan, sang pengamat terus berbicara bahwa Sonia memegang pedang kayu itu dan menantang orang terkuat atas kehendaknya sendiri demi membuktikan dia tidak lebih buruk dari siapapun. Tiba-tiba, yang mengejutkan semua orang, Sonia meniru postur gelombang milik Felix dengan sempurna. Penonton takjub melihat bagaimana ia bisa mempelajari teknik itu hanya dengan sekali lihat. Cecilia menduga ini adalah rencana Sonia untuk mempermalukan Felix lalu berpura-pura kalah demi janji duel berikutnya. Keduanya pun beradu untuk serangan terakhir. Suara benturan keras terdengar dan sepotong pedang kayu yang patah jatuh ke lantai. Ternyata, bilah pedang Sonia lah yang hancur. Penonton melihat roh pedang bergelombang di bahu kiri Felix, terkesima karena ia berhasil memanggil roh vitalnya di tengah pertempuran. Ingrid menyemangati Sonia bahwa ia pun akan segera bisa melakukannya. Sonia menegaskan bahwa ia tidak kalah, namun orang-orang mengira ia hanya keras kepala. Tiba-tiba, ujung pedang kayu milik Felix pun ikut patah. Di bahu kanan Sonia, sebuah roh pedang bergelombang juga menampakkan diri. Kerumunan tak percaya bahwa ia mempelajari teknik Felix di tengah pertarungan dan langsung memanggil roh. Orang-orang yang butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasai pedang merasa berkecil hati menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang jenius sejati. Sonia menatap ke arah penonton dan melihat sang pengamat. Ia bertanya-tanya apakah pria itu hanya proyeksi pikirannya atau sebuah halusinasi. Sang pengamat memungut patahan pedang kayu dan menyambungkannya kembali ke pedang Sonia. Sambil perlahan menghilang, ia menggoda Sonia untuk menebak siapa dirinya, yang membuat gadis itu kesal. Sementara itu, Ash melihat di layarnya bahwa Sword Maiden Berserker-nya telah naik level berkali-kali. Karakter itu mendapatkan banyak keahlian, termasuk postur dan roh pedang gelombang. Ash memperhatikan status penyihir pedang bersayap 1 dan yakin jumlah sayap itu menandakan kekuatan super tambahan. Melihat perkembangan pesat gadis pedangnya, Ash merasa bangun jam
pagi untuk memeriksa progres permainannya tidaklah sia-sia. Meski levelnya naik, Ash merasa dirinya sendiri tidak bertambah kuat. Ia merasa dicurangi oleh sistem permainan, menduga hal itu karena ia tidak membayar apapun, mengingat game dari perusahaan tersebut terkenal mustahil dimainkan tanpa uang. Suara buatan penjara kemudian menginformasikan bahwa Ash kini bebas bergerak di beberapa area tertentu. Pintu sel pun terbuka. Komputer mengundangnya untuk makan di kantin. Ash membuka panduan narapidana Danau Despedacado di layar kosongnya. Deskripsi kemewahan penjara dalam buku itu membuatnya merasa tertipu. Semuanya tampak terlalu nyaman hingga membuatnya curiga. Ia keluar perlahan dan melirik sekeliling. Absennya penjaga di lorong membuat suasana semakin mencekam. Ia berlari ke ujung lorong dan menemukan taman dalam ruangan yang dipenuhi narapidana. Melihat seorang penjaga di salah satu sofa, Ash merasa lega karena bisa meminta bantuan jika terjadi sesuatu. Ia merasa butuh perlindungan karena ia belum menerima XP apapun dari gadis pedangnya. Dengan perasaan sedikit lebih aman, ia berjalan mencari kantin. Ia melihat pertahanan menonton konferensi pers seorang politikus di layar LED besar, bahkan narapidana orc dan goblin tampak mendiskusikan politik tingkat tinggi. Seorang tahanan mendekati Ash dan menyapanya sebagai pemimpin sekte 4 pilar yang dihormati. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Igor, menjelaskan bahwa ia mengenali Ash karena wajahnya sering muncul di media. Igor mengulurkan tangan untuk bersalaman dan mengajak Ash bergabung dalam rencana pelarian. Tanpa ragu, Ash menerima tawaran itu. Namun, saat mereka hendak bersalaman, seorang wanita berkata bahwa jika dia jadi Ash, dia akan memukul wajah Igor. Ash menoleh dan terkejut melihat wanita itu sangat mirip dan bicara persis seperti gadis pedangnya. Ash pun bersiap melayangkan pukulan pada Igor. Namun saat ia melompat untuk memukul, chip di lehernya tiba-tiba bersinar, memperingatkan bahwa ia dilarang menyakiti warga negara. Alarm merah berbunyi tanpa henti di kepalanya. Tinjunya terhenti hanya beberapa sentimeter dari wajah Igor. Ia kaku tak bisa bergerak dan pemuda itu pun mengejek pukulannya yang lemah. Karena tanpa puas dengan kehidupan penjara, rekan itu pun berbalik dan meninggalkannya. Akhirnya, Ash bisa bergerak kembali. Sambil mengejek, gadis pedang itu bertanya mengapa ia begitu terkejut. Ia menjelaskan bagaimana chip itu mendeteksi niat dan membuat serangan menjadi tidak efektif. Teknologi itu dianggapnya cukup praktis dan berguna bagi manusia. Meski sihir dan pertarungan dibatasi, ada banyak trik yang bisa dilakukan. Contohnya, menggunakan roh untuk mengikat kontrak, seperti yang dilakukan Igor sebagai succubus. Menyetujui ajakan berteman berarti menawarkan kepatuhan. Dengan kata lain, menjabat tangannya tadi akan mengubah Ash menjadi budaknya, lebih buruk daripada kontrak kerja di dunianya yang dulu. Sambil terus berjalan, Ash bertanya-tanya apakah orang lain tidak bisa melihatnya. Ia bisa bicara bebas dengannya, tapi ia akan terlihat seperti orang gila yang bicara sendiri. Tanpa peduli, ia terus bicara dan mengonfirmasi bahwa wanita itu memanglah gadis pedangnya. Sang gadis memahami keraguan Ash, karena ia pun akan mempertanyakan identitas Ash sebagai sang pengamat jika tidak melihatnya langsung. Mereka mulai berdebat karena penampilan mereka tidak sama dengan ilustrasi karakter. Meski wajar jika mereka berganti pakaian sesekali. Ash salah paham dan memintanya membantu melarikan diri. Namun ia bingung karena sang gadis menolak mentah-mentah. Gadis pedang itu bertanya mengapa ia harus membebaskan sampah tidak berguna seperti Ash, padahal di sini ia bisa hidup tenang seperti impiannya. Ash berargumen bahwa ia dijebak dan harus menghadapi pengadilan rembulan. Gadis itu tertawa dan mulai melabeli dirinya sebagai sosok yang lebih unggul. Namun kata-katanya terhenti saat ia menatap tajam dan mempertanyakan arti Ash baginya. Sambil menantang Ash menyelesaikan kalimatnya, ia menyentil dahi Ash berkali-kali dalam sekejap. Sentilan itu begitu kuat hingga Ash terpaksa berbaring di sofa. Mendekatkan wajahnya, sang gadis bertanya apakah Ash baru saja akan menyebut dirinya sebagai sang majikan. Tanpa senyuman lagi, Ash bertanya-tanya apakah itu salah. Baginya, sang gadis hanyalah karakter virtual dan tanpa pemain, dia tidak akan pernah ada. Cara Ash mengatakannya membuat ekspresi sang gadis semakin gelap, membuat Ash tak punya pilihan selain mengertakkan gigi. Dengan suara meninggi, Ash menegaskan bahwa ia bukan majikannya, tapi juga bukan pelayannya. Jika sang gadis tidak bisa memperlakukannya sebagai setara, maka lebih baik dia kembali ke dalam game sebagai data saja. Gadis pedang itu menatapnya lama sebelum seringai nakal muncul di wajahnya. Ia berbalik, membenarkan bahwa ia hanyalah karakter virtual yang lahir dari pikiran Ash. Namun, ia mengingatkan Ash untuk tidak pernah mencoba menjadi tuannya. Ash dipaksa bersumpah dan akan dikutuk kehilangan martabat selama 1 dekade jika berbohong. Tanpa ragu, Ash mematuhinya. Dengan senyum puas, sang gadis mengajaknya mengobrol sambil berjalan. Bukannya melarikan diri, mereka justru menuju tempat sarapan karena Ash sangat lapar. Lagi pula, sang gadis tidak bisa membantunya meski ingin, karena ia tak kasat mata dan tak bisa menyentuh dunia fisik. Keberadaannya di sana murni karena hubungan mereka sebagai gadis pedang dan pengamat. Akhirnya tiba saatnya mentransfer poin pengalaman yang ia dapatkan dari latihan keras. Dengan gembira, Ash merentangkan tangan untuk menerima semuanya. Namun, sang gadis memarahinya karena berpikir mendapatkan hasil jerih payahnya begitu mudah. Ia diperintahkan untuk bertarung melawan orang lain agar pengalaman itu bisa mengalir secara alami ke tubuhnya. Dengan cemas, ia mencari target untuk diserang. Ia menemukan Leng, pria berotot penuh tato dan bekas luka yang tampak seperti pembunuh berantai. Ash sengaja menumpahkan susu ke kepala pria itu lalu meminta maaf dengan santai. Meski ia yang memulai, aura iblis yang terpancar dari Leng membuat Ash gemetar ketakutan. Namun yang mengejutkan, pria kasar itu justru berkata dengan ramah agar ia berhati-hati dan mencicipi susu kantin. Dengan rahang ternganga karena syok, Ash menurut dan mengambil nampan makan siangnya. Sambil duduk di
di meja, ia mendengar tawa keras yang menghina. Gadis pedang itu terpingkal-pingkal melihat situasi konyol tersebut. Karena chip di leher mereka, segala bentuk agresi dilarang, bahkan yang disengaja sekalipun. Upaya melanggar akan memicu sengatan listrik yang bisa menghentikan jantung. Ash harus mencari cara untuk bertarung tanpa mengandalkan gadis itu. Sambil bercanda, ia bertingkah seperti anak kecil yang meminta susu. Namun sebuah dorongan maut membuatnya terpental jauh. Ia menabrak Leng yang tadi, dan pertemuan itu memberinya kesempatan untuk mengenalnya lebih baik. Namun karena salah paham, pria berotot itu justru berkata bahwa ia sudah punya kekasih. Ash mencoba mengklarifikasi, tapi kebingungan justru semakin menjadi. Meski Leng tampak baik, ia menegaskan kesetiaannya pada pasangannya. Akhirnya Ash mengabaikan kesalahpahaman soal rayuan itu dan bertanya tentang cara bertarung di penjara. Ekspresi Leng berubah serius, ia mengatakan Ash datang ke orang yang tepat. Leng adalah anggota masyarakat pertarungan maut yang memiliki izin untuk menangguhkan batasan chip secara sementara. Ash bertanya-tanya apakah sipir benar-benar mengizinkan mereka bertarung sampai mati. Seseorang bisa saja mati, tapi itu tidak akan membuat petarungnya menjadi pembunuh. Di samping arena terdapat ruang medis di mana orang bisa dihidupkan kembali jika ditangani dalam 5 menit. Di tengah penjelasannya, Leng tiba-tiba mengenali Ash sebagai pemimpin sekte pilar. Ia kembali teralihkan dan mengungkapkan ketertarikannya pada sekte tersebut. Kembali ke topik utama, ia memaklumi kegelisahan Ash untuk bergabung karena tanggal 15 sudah dekat. Karena Ash tampak sangat awam, sang veteran menjelaskan arti tanggal tersebut. Semua orang di penjara ini sedang menunggu eksekusi mati, meski mereka mendapatkan kehidupan mewah di dalam sini. Karena satu-satunya hal yang menanti mereka di akhir hanyalah kematian mutlak. Ash sudah menduganya, tapi mendapatkan konfirmasi membuat tubuhnya membeku. The Moon Judgment adalah program yang ditayangkan setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulan dan menghasilkan pendapatan siaran yang sangat besar. Dengan kata lain, menonton eksekusi adalah hiburan populer di dunia ini. Dia jatuh berlutut, tak percaya, namun semangatnya bangkit saat mengetahui ada cara untuk lolos dari acara tersebut. Semua tahanan memulai dengan 50 poin yang berkurang 10 setiap bulan. Jika seseorang mencapai 0, mereka tidak akan dihukum, tetapi semakin rendah skornya, semakin dekat mereka untuk berpartisipasi dalam penghakiman. Pada dasarnya, itulah yang menentukan partisipasi mereka. Ada banyak cara untuk mendapatkan poin dan yang termudah adalah dengan menciptakan nilai. Berdasarkan keterampilan dan kemampuan mereka sendiri, mereka bisa menawarkan sesuatu kepada penjara. Meski begitu, sebagian besar tahanan hanyalah pembunuh tanpa bakat khusus untuk digali. Pertarungan mati-matian menggunakan sistem taruhan di mana pemenang mengambil semuanya sebelum naik ke panggung. Kebanyakan dari mereka harus menggunakan semacam riasan. Sambil mengatakan hal itu, Leng menjilat gelas susunya dan memastikan bahwa bocah itu masih ingin bergabung dengan masyarakat setelah mendengar semua itu. Setelahnya, dia dibawa ke arena untuk melihat area tersebut. Pertandingan pertama hari itu membutuhkan taruhan 1 poin dan jumlah itu meningkat setiap pertandingan. Prosesnya lambat di awal, tetapi risikonya terus meningkat. Itulah sebabnya orang memanfaatkan pertarungan sebelumnya untuk menilai orang lain dan memahami kelemahan mereka. Dengan penghakiman yang semakin dekat, tempat itu pasti akan sibuk. Saat berjalan dalam kegelapan, dia bertanya pada Ash apakah dia ingin membeli daging. Daging sering jatuh dari arena dan itu adalah salah satu cara untuk menghabiskan poin kontribusi mereka. Dengan senyum nakal, mereka memasuki aula di mana Leng disambut dan diperlakukan sebagai seorang gourmet. Saat menyadari bocah itu bersamanya, mereka mengejek dan bertanya apakah itu pacar barunya. Tetapi provokasi mengenai hubungan mereka membuat pria itu mengancam mereka dengan hukuman. Itu berhasil dan para pembuat onar mundur, yang memungkinkan Ash diperkenalkan secara resmi. Dia memilih orang secara acak untuk terlibat, tetapi menyadari bahwa Leng pasti terkenal di sana. Ada pertarungan yang sedang berlangsung antara Tiger dan Ruther. Di tengah arena, seorang pria tua sedang menahan serangan dari seorang orc besar. Orc itu sudah lama tidak bertarung dan melakukan kesalahan dengan memilih orang tua itu. Karena Tiger bertaruh lebih tinggi, tidak ada pilihan lain selain mengakhiri pertarungan cepat atau lambat. Tubuh Ruther yang lelah dipukuli, membuatnya kehilangan taring. Manusia itu mengangkat lengannya dan melancarkan rentetan mematikan pukulan ke wajah lawannya. Meskipun pemenangnya sudah jelas, pertarungan belum berakhir. Penghalang udara belum diangkat, yang berarti pertarungan berlanjut. Itu hanya akan berakhir ketika salah satu dari mereka mati atau benar-benar tidak sadarkan diri. Di arena tanpa menyerah, seseorang harus terus menghancurkan lawannya. Tak terhitung banyaknya orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuan mereka dan mati di tangan lawan yang haus akan poin. Bagaimanapun, tujuan dari pertarungan maut adalah untuk mentransfer poin kepada seseorang yang lebih layak. Berbicara tentang poin, dia menyadari bahwa taruhan para petarung saat ini tidak sama. Ini normal, karena menurut aturan, tahanan harus bertaruh sedikit lebih banyak daripada pertandingan sebelumnya. Tiger sudah bertarung 34 kali dan itulah mengapa dia bertaruh 35. Sekarang, di sisi lain, Ruther telah bertarung 10 kali, tetapi hanya tersisa 5 poin. Sayangnya, dia selalu menghadapi lawan yang tidak bisa dia kalahkan. Saat mereka berbicara, penghalang menghilang dan tubuh Ruther jatuh. Dengan berakhirnya pertandingan, tim medis segera keluar dan menyeret tubuhnya ke ruang perawatan. Tiger mundur, berpura-pura lemah setelah dengan jelas menekan lawannya. Bahkan sang Sword Maiden mengakui kekuatan pria tua itu, bertanya mengapa dia begitu kuat. Orang lain menjelaskan bahwa mana masih dibatasi di arena, tetapi serangan fisik diperbolehkan. Sebagian besar penyihir di dunia mereka tidak berbeda dengan orang normal jika sihir mereka disewa
disegel. Namun, segelintir orang disebut sebagai penyihir fisik yang memurnikan tubuh dan teknik mereka. Melangkah lebih jauh, ada tipe yang mengubah tubuh mereka sendiri hingga peningkatan tersebut tidak menghilang. Tiger adalah contoh tipe ini dan dia disebut sebagai penyihir masokis. Ash diperintahkan untuk segera masuk ke arena karena bagaimanapun dia sudah ada di sana. Sword Maiden menyuruhnya memilih seseorang yang bertarung dengan tangan kosong dan menasihatinya untuk melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, dia mungkin terlalu lemah untuk memegang senjata dalam waktu lama. Dia berbalik dengan patuh dan bertanya pada seseorang apakah dia bisa menemukan lawan tangan kosong. Sosok misterius itu senang karena itulah tipe orang yang dia cari. Ash mengakui dengan jujur bahwa dia hanya bertaruh 1 poin, jadi dia tidak akan menang banyak dengan berburu. Untungnya, tahanan itu tidak peduli dan mengatakan dia bahkan akan memberinya beberapa poin. Pada saat itu, Igor muncul dalam cahaya, mengklaim memiliki tinju yang sama lemahnya dengannya. Bersiap untuk bertarung, kata-kata penonton membuat Ash menyadari bahwa ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah. Igor bersikeras bahwa ini harus menjadi pertarungan yang adil, terutama karena dia adalah pemimpin sekte 4 pilar. Dari tepuk tangan, tampaknya lawan ini bukan tipe orang yang bertarung secara jujur. Dia menjadi penuh harapan, mengingat nasihat Sword Maiden untuk tidak menyetujui apapun yang dia tawarkan. Namun, Sword Maiden menertawakan ambisinya yang kosong dengan menghina. Dia terus mengatakan bahwa dia tidak menerima apapun, tetapi di sanalah dia melangkah secara sukarela ke dalam ring setelah tantangan Igor. Menyadari bahwa dia dengan bodohnya setuju untuk bertarung, dia gemetar saat berjalan ke depan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia segera meyakinkan dirinya sendiri bahwa bertarung adalah satu-satunya pilihan. Terperangkap dalam jebakan sang succubus. Gagasan untuk menolak bahkan tidak terlintas di benaknya. Saat ia dirayu terlintas di benaknya, Sword Maiden mengulangi bahwa dia tidak boleh merespons undangan siapapun dengan ceroboh. Dia adalah pengamat terakhir dan dengan demikian harus menolak semua yang datang kepadanya dengan kata tidak yang tegas. Baginya, satu-satunya jalan keluar adalah mengambil kekuatannya sebagai Demon Lord. Ash berbalik, menolaknya secara ironis seperti yang disarankannya. Dan dengan demikian penghalang arena diaktifkan dan pertempuran dimulai. Pembatas chip terlepas dan rasanya seperti borgol yang terlepas. Igor tidak membuang waktu dan menerjang dengan tinju terkepal. Pemuda itu secara naluriah mengangkat tangannya untuk bertahan, tetapi itu sudah diduga dan sang veteran menyerangnya dengan pukulan tepat. Jatuh tersungkur, Ash berguling dan mencoba menyeimbangkan diri, tetapi menemukan lawannya tepat di sampingnya. Pukulan kuat menghantam perutnya yang tak terlindungi dan dampaknya membuatnya terkapar di tanah. Namun, Igor belum selesai dan tersenyum saat memerintahkan lawannya untuk meletakkan gigi. Sang pemula patuh sambil menangis kesakitan. Pukulan lain, kali ini di sisi kepala. Pemuda malang itu terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan dan hampir tidak bisa mempertahankan kesadaran. Begitu tubuhnya menekan penghalang, Igor terus melancarkan rentetan pukulan. Masih berjaga dengan tangan terangkat, Ash bertanya kapan transfer pengalaman akan terjadi saat rasa sakit meningkat. Dia memanggil Sword Maiden. Pada dasarnya memohon padanya untuk mengambil kendali. Dia hanya memberitahunya dengan acuh tak acuh untuk melawan balik karena pengalaman berpindah lebih cepat semakin dia dipukuli. Sword Maiden bersikap seolah tidak peduli, tetapi mengamatinya dengan mata yang jeli. Dia tampak menyedihkan, tetapi masih berusaha semaksimal mungkin dan menolak untuk menyerah. Faktanya, dia tidak bisa tidak merasa bahwa, bahkan tanpa buku panduan penyihir, dia kuat pada intinya, seperti yang dia harapkan. Dia benar-benar pengamat terakhir. Termotivasi oleh keberanian budak korporatnya, Ash melakukan serangan balik. Dia mengertakkan gigi dan mendorong tinjunya ke depan, tetapi pukulan lembut dan rapuhnya mudah dihindari. Merasa gemas, Igor memukul wajahnya tanpa usaha sama sekali. Pertukaran pukulan ini berlanjut selama beberapa urutan dan penonton bertepuk tangan melihat pukulan khasnya, di mana musuh secara alami menabrak tinjunya. Tiger dan Leng mengakui kekuatannya, tetapi secara samar menghindari pertanyaan tentang siapa yang akan menang. Pada titik ini, Ash telah dikalahkan seperti buah yang memar dan Igor bertanya apakah dia tahu bagaimana dia memenangkan semua pertarungannya. Meskipun secara fisik lemah, memang benar tidak ada yang istimewa darinya. Keduanya lemah, tetapi bedanya orang seperti pemuda itu adalah ternak. Igor adalah tuan yang menguliti dan menyembelih mereka. Ras dengan tubuh yang lebih kuat telah jatuh di depannya, sudah kalah saat mereka melangkah ke dalam ring. Mengamati pria malang yang bertarung putus asa untuk menang, dia sudah tahu apa yang akan dilakukan bocah lemah itu. Dia membaca gerakannya seperti buku terbuka dan melakukan serangan balik. Setiap pikiran bocah itu mengalir di benaknya dan jelas terlihat oleh matanya. Seperti anak domba yang siap dipanggang, yang tersisa hanyalah melahap lawan-lawannya yang menyedihkan. Dengan senyum percaya diri, Igor menghindar lagi dan melancarkan pukulan siku untuk menjatuhkannya. Yang mengejutkannya, Ash menghindar dengan sempurna dan mencoba melakukan serangan balik. Sang veteran segera mundur, merasakan bahaya yang benar-benar tak terduga. Itu adalah pertanda yang tidak salah lagi. Bermain-main bukan lagi pilihan, jadi dia harus menjatuhkannya. Sementara itu, penonton menjadi gelisah, bahkan meminta veteran berambut pirang itu untuk membawa sesuatu guna menebas musuh mereka di lain waktu. Karena itu, Leng mencatat bahwa itu tidak akan semudah yang mereka harapkan. Melihat ke arah arena, mereka memperhatikan bahwa Igor, yang mengenai semua pukulan sebelumnya, sekarang semakin sering meleset. Akhirnya ada pertunjukan dan beberapa berpikir Ash berpura-pura lemah selama ini. Tiger menyangkal dengan mengatakan bahwa bocah itu memang lemah beberapa saat yang lalu. Tubuhnya tidak ditempa oleh pertempuran nyata dan Leng tahu itu karena dialah yang membawanya. Hanya dalam beberapa menit, dia telah mengembangkan naluri bertempur yang tajam. Orang yang salah di tempat yang salah, membangkitkan bakat yang salah, itu sangat
sangat disayangkan. Untuk pertama kalinya sejak mereka mulai, pemimpin sekte itu menekan binatang buas yang cantik itu ke posisi bertahan. Sword Maiden tersenyum mengetahui bahwa semuanya telah berakhir. Setiap era memiliki temanya sendiri, dan di era ini orang tidak lagi menaklukkan tanah baru. Sebaliknya, tema era ini adalah dominasi canggih. Di dunia di mana kelas sosial ditentukan sejak lahir, penyihir psikis pada dasarnya adalah predator puncak. Bahkan, klan yang berkuasa takut pada mereka dan pengetahuan tentang kekuatan mereka disembunyikan dari kelas bawah. Namun, Igor menemukan kondisi yang sempurna karena keberuntungan dan belajar sendiri untuk menjadi penyihir psikis. Selain itu, dia sudah memiliki roh sihir dasar, kontrak, dan membuat kata-katanya menjadi hukum. Selama kondisi tertentu terpenuhi, kemampuannya akan tak terbendung. Dia akan menjadi raja dimanapun ada aturan dan penjara bukanlah pengecualian. Dengan kekuatan itu, dia mendominasi semua orang di sekitarnya dan bahkan setelah kalah darinya dalam pertarungan maut, mereka akan menerima pertempuran lain sampai poin mereka habis. Tapi sekarang pemuda di depannya telah berubah dari binatang pendiam dan penurut yang menunggu untuk disembelih, dia telah berubah menjadi binatang yang lebih berisik, masih menunggu untuk disembelih. Dengan senyum, Igor mengakui bahwa dia meremahkannya. Kecepatan belajarnya memberinya potensi untuk menjadi lebih, tetapi kekuatan fisiknya payah. Setelah pertarungan ini, dia tidak berniat melawannya lagi dan juga tidak bisa menentangnya. Mengetahui aturan dan menggunakannya untuk mendominasi adalah kekuatan sejati. Itulah perbedaan antara sang dominator dan sang yang didominasi. Tanpa memedulikan kata-katanya sendiri, Ash menyuruhnya untuk tidak menutupi wajahnya. Igor terkejut dengan pernyataan tak terduga itu dan tanpa mengerti, ia diberitahu bahwa wajahnya sempurna untuk dilihat dalam waktu yang lama. Pemikiran tunggal itu mengonsumsinya dan karena ini adalah pertama kalinya dia menerima pujian yang begitu tulus, dia tanpa sadar menurunkan tangannya dan menerima pukulan kuat tepat di dagu. Dia jatuh ke tanah dan dalam sekejap mata pertarungan berakhir. Ash dinyatakan sebagai pemenang, tetapi dengan adrenalin yang memudar dari tubuhnya, kelelahan menguasainya dan dia pun jatuh. Pengalaman bertarung pertamanya menyakitkan dan tak tertahankan. Dia akhirnya mengerti tujuan dari pertarungan maut yang mengubah tahanan menjadi sumber hiburan yang tidak manusiawi bagi orang kaya. Mereka semua terjebak dan ditakdirkan untuk mati, entah karena penghakiman atau pertarungan maut. Sisi rasionalnya tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa itu masuk akal bagi siapapun yang melanggar hukum. Jika dia tidak ada di sana, dia mungkin akan memuji sistem tempat dia terjebak sendiri. Saat berbicara dengan dirinya sendiri, dia menyadari bahwa rasa sakit di tubuhnya telah menghilang. Saat itu, sebuah suara menyuruhnya pergi makan malam jika dia sudah bangun dan sembuh. Ash membuka matanya, tetapi matanya membelalak kaget karena orang di depannya mengenakan pakaian dokter wabah. Dokter itu khawatir dengan reaksinya, tetapi yakin bahwa mereka telah merawatnya dengan baik. Setelah memastikan bahwa itu hanya seorang penyembuh, pemuda itu meminta operasi plastik agar terlihat lebih tampan. Itu hanya percakapan ramah yang tidak masuk akal, tetapi yang mengejutkannya, dokter yang bersemangat itu menawarkan berbagai pilihan untuk keinginannya. Takut dengan reaksi yang berapi-api, Ash menolak, mengatakan dia tidak punya uang, tetapi diberitahu bahwa yang mereka inginkan adalah tubuhnya, bukan uang. Keheningan yang canggung terjadi karena pengakuan tersebut. Dia ikut bermain dengan mengatakan bahwa mereka belum saling mengenal dengan baik. Orang bertopeng itu mengklarifikasi bahwa mereka menginginkan tubuh anak laki-laki itu untuk dioperasi. Faktanya, mereka bahkan bersedia membayar hak untuk mengoperasinya. Mereka mencoba meyakinkannya dan menyebutkan keberuntungan karena memiliki seseorang dengan kredensial luar biasa yang mengerjakannya secara gratis. Karena itu, dia tahu betul bahwa sebagian besar hal gratis memiliki harga tinggi di masa depan. Akhirnya, itu membuat dokter mengakui bahwa operasi mereka melibatkan risiko kecil. Itu akan tampak tidak berbahaya bagi orang yang naif, tetapi Ash mengetahui bahaya dari kalimat tersebut. Karena itu, dia meminta penyembuh untuk spesifik mengenai risikonya. Pengobatan di sana dikembangkan dari roh dan mereka bisa melakukan apa saja selama tubuh terhidrasi. Yang paling umum digunakan dalam penyembuhan adalah hidroterapi, tetapi itu memiliki banyak kekurangan, termasuk kesalahan dan regenerasi. Namun, roh ini bisa berevolusi dengan latihan dan akan menjadi lebih efisien seiring waktu. Penjara adalah tempat terbaik untuk berevolusi sebagai dokter, karena ada tahanan di ambang kematian setiap hari. Sekali lagi, tahanan digunakan sebagai sumber daya, kali ini untuk melatih penyembuh. Dengan begitu, perawatan itu sendiri tidak memakan poin kontribusi, jadi belum dieksploitasi secara maksimal. Ash kemudian menegur penyembuh karena mengenakan pakaian yang begitu mengancam, tetapi sebenarnya itu berfungsi sebagai perlindungan yang mencegah pasien yang syok menyerang dokter jika terjadi kesalahan. Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan dokter-pasien, tindakan tersebut menunjukkan kemungkinan besar operasi akan salah. Frustrasi, pemuda itu menegur dokter dan membuat tuduhan yang menyakitkan. Mereka terluka dengan kata-kata itu, tetapi dengan rendah hati menjelaskan bahwa itu bukan kesalahan mereka. Air mata mengalir saat mereka mencoba menjelaskan sisi mereka. Ash bertanya apakah mereka sadar bahwa kekurangan terbesar mereka adalah fakta bahwa cara bicara mereka tidak kuat, tegas, atau percaya diri. Karena ketidakamanan itu, efek samping apapun yang dirasakan pasien akan dibalikan kepada mereka. Dia dengan penuh semangat memberitahu dokter untuk mengatakan hal-hal dengan lebih percaya diri, bahkan di saat-saat ketika dia tidak bisa menyembuhkan orang tersebut. Itu hanyalah langkah pertama dan mereka masih perlu mengkritik pasien yang buruk karena tidak menjaga diri mereka sendiri. Karena tidak ada orang yang sempurna, mereka pasti akan menemukan alasan untuk meremehkan pasien. Saat keduanya selesai, otoritas dapat dibangun dan mereka dapat menyajikan perawatan mereka sebagai hak istimewa. Ideal ini didasarkan pada pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Mulai sekarang,
Hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Tidak peduli operasi apa yang dilakukan, dokter perlu bersikeras bahwa mereka telah melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Terdorong, mereka mulai berteriak dan mengulangi ide itu. Ash puas dan yakin bahwa mereka akan menyelesaikan sisanya sendiri. Ini adalah teknik yang buruk di perusahaan, tetapi bisa membantu karir penyembuhnya. Pada saat itu, dokter memanggilnya, bertanya apakah dia benar-benar tidak ingin melakukan operasi plastik dan bahkan menambahkan bahwa itu tidak sopan untuk berjalan-jalan dengan wajah seperti itu. Ash tidak yakin apakah dia harus merasa bangga karena muridnya sudah menerapkan pelajarannya. Dia berbalik dan tersenyum, bersikeras bahwa wajahnya mungkin tidak seburuk wajah orang bertopeng itu. Frustrasi, mereka berdebat dan mengklaim bahwa mereka tidak jelek, membangkitkan rasa ingin tahu tentang penampilan mereka. Sejenak, sepertinya mereka akan melepas topeng, tetapi tiba-tiba memberikan label dengan nomor 222 kepada Ash. Dia diperintahkan untuk menyimpannya setiap saat agar semua orang tahu siapa dokternya. Sekali lagi, ini membuat pemuda itu mempertanyakan identitas dokter, tetapi mereka menghindari pertanyaan itu dan hanya mengulangi instruksi untuk membawa lencana kemana-mana. Dengan demikian, pasien didorong pergi dan diperintahkan untuk pergi makan malam sebelum kantin tutup. Sebelum benar-benar pergi, Ash berbalik dan meminta penyembuh untuk memotong apel lain kali dia pergi ke sana. Jadi, mereka setuju untuk makan malam bersama segera. Sebenarnya, ini adalah trik untuk mendekati orang lain dengan meminta bantuan kecil dan sepele. Dia menggunakan ini untuk mendapatkan bonus dan hadiah ekstra di kehidupan masa lalunya. Dokter lain muncul dari balik tirai dan bertanya kepada 222 mengapa mereka masih di sana. Sementara sang veteran memahami apa yang terjadi, dia mempertanyakan apakah bawahannya berbicara dengan pasien. Itu melanggar aturan karena Asosiasi Hak Asasi Manusia tidak boleh mengetahui aktivitas mereka. Dengan itu, 222 lari, mengingat bahwa mereka bahkan tidak akan berada di sana tanpa penyelia mereka. Tampaknya sang atasan sedang menetapkan otoritas dan menempatkan mereka di posisi. Memang benar mereka ada di sana karena koneksi dan poin itu selalu bisa digunakan sebagai kritik. Tiba-tiba, mereka teringat Ash yang pemulihannya lebih baik daripada yang lain. Gembira dengan pemikiran itu, mereka ingin dia dipukuli lagi segera. Setelah begitu banyak pertarungan, Ash mengira dia akan berada di tempat yang lebih aman, tetapi tampaknya tidak ada yang berubah. Dia memenangkan 45 poin dalam pertandingan, tetapi masih harus menjalani penghakiman dalam beberapa hari. Terlepas dari poinnya, semua tahanan wajib menghadiri penghakiman pertama mereka. Sejujurnya, peluang bertahan hidup tidak begitu rendah, tetapi sebagai pemimpin sekte 4 pilar, dia pasti akan menjadi target utama selama acara tersebut. Karena pemuda itu tidak berniat melepaskan nyawanya begitu saja, Leng mengatakan bahwa seseorang ingin bertarung dengannya dan bertanya apakah dia akan menerima tantangan tersebut. Itulah alasan sebenarnya mengapa dia menunggu bocah itu di kantin. Lawan akan bertaruh 36 poin dan jarang ada orang seperti itu bermain melawan pemula. Namanya Farchos, tetapi dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Pada saat itu, Leng mengucapkan nama itu dalam diam. Ash memiringkan kepalanya bingung dan sang veteran mengamati reaksinya. Dia mengabaikan informasi itu dengan mengatakan bahwa dia baru saja teringat seseorang yang dia kenal. Melanjutkan, mereka mendiskusikan senjata musuh baru itu, pedang sederhana. Penyebutan pedang itu membuatnya menatap Sword Maiden, meskipun bukan di tempat yang tepat. Dia menyadari bahwa dia sedang mengintip dan menyuruhnya untuk berbicara apa yang ada di pikirannya dengan lantang. Ash bertanya-tanya apakah dia bisa menyentuhnya seperti dia menyentuhnya. Tanpa kesabaran untuk bermain dengannya, dia memengaruhi kata-kata berikutnya. Dia meminta Leng untuk meminta Farchos membersihkan lehernya dan menunggunya besok. Dengan itu, kedua tahanan itu berpisah dengan Leng berjalan menuju pacarnya. Aneh, karena dia berjalan menuju arena pertarungan maut, bukan ke kamar pasangan. Mengalihkan perhatiannya dari sana, Sword Maiden memberi isyarat dan menyuruhnya pergi ke kamarnya. Bagaimanapun, mereka akan sibuk menjelajahi dunia yang belum pernah dia kenal. Meskipun tersinggung dengan apa yang dia isyaratkan, dia tersipu dan berlari dengan gembira ke arahnya. Sementara itu, di arena pertarungan maut terjadi pemandangan yang mengerikan. Leng mengatakan bahwa Ash menerima tantangan itu bukan karena namanya, tetapi karena dia menginginkan pertarungan pedang. Farchos berjanji untuk membalasnya segera, tetapi tahanan botak mengatakan dia bisa melakukannya sekarang, menjelaskan minat mendadak pada bocah itu. Dan siapa si Len? Pria itu tidak keberatan untuk bercerita, tetapi dia harus siap dengan beban pengetahuan tersebut. Leng terus menghancurkan petarung arena yang mati dan mengatakan bahwa dia lebih suka menjauh dari orang-orang besar. Tapi saat sampai pada dagingnya, dia bilang dia terlihat lebih seperti bocah yang polos daripada pemimpin sekte. Farchos mengatakan bahwa siapapun yang masuk penjara sudah sangat jauh dari kata polos. Di koridor gelap, Farchos menyatakan bahwa Ash telah menerima tantangan pertarungan mautnya. Seorang penjaga mengingatkannya untuk menghancurkan bocah itu sampai ke titik di mana penyembuh dua sayap tidak bisa menyelamatkannya. Begitu dia mati besok, tahanan elf itu akan bebas dari cengkraman penjara. Namun, dia dan anak yang dirawatnya tidak bisa tinggal di kota. Menurut Silen, yang menyatakan tidak tertarik menghirup udara yang sama dengan pria itu. Dia didorong ke depan sementara penjaga memperlakukannya seperti penjahat lagi. Elf yang dihukum mati itu ditegur karena berpegang pada kesombongan dan bertindak seperti bangsawan. Sementara itu, tidak tahu apa-apa tentang hal itu dan sedang berdebat dengan Sword Maiden. Dia mengatakan ada dua berita. Berita baiknya adalah pemerintah akan memberinya perumahan seumur hidup. Berita buruknya adalah kepalanya bisa dipenggal kapan saja, bahkan
Seorang sekuat Tiger pun tidak berdaya karena chip di lehernya. Bahkan jika dia melarikan diri dari penjara, chip itu akan menangkapnya dan bisa memaksanya melakukan apapun yang diinginkannya. Sayangnya, dia tidak bisa melepasnya karena sudah menyatu dengan sumsum tulangnya. Dengan pemikiran itu, dia bertanya-tanya apakah ada cara untuk melepasnya dengan sihir. Tersenyum aneh, dia menjawab bahwa ada banyak. Yang mungkin dia temukan adalah suatu keajaiban sihir pedang. Itu adalah keterampilan defensif yang ditujukan untuk membersihkan kondisi abnormal dan bisa membersihkan chip dari tubuhnya secara instan. Untuk melakukan keajaiban, dia harus memiliki roh sihir terlebih dahulu, dan ada 4 cara untuk mendapatkannya. Salah satunya adalah beresonansi secara alami dengan dunia arcana, tetapi Chip akan mencegahnya untuk melakukan hal itu. Yang kedua adalah bernegosiasi dengan orang lain, tapi tidak. Ash tidak memiliki apapun untuk ditawarkan kepada mereka. Cara ketiga adalah dengan membunuh pemilik roh dan merebut roh tersebut secara paksa, namun itu jelas bukan sebuah pilihan. Pilihan terakhir dan satu-satunya adalah berburu roh liar secara langsung di alam arkan. Satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan memicu akses ke roh sihir dan membiarkan kesadarannya menyusup. Dengan kata lain, dia membutuhkan roh untuk masuk alam tersebut, padahal dia pergi ke sana justru karena tidak memiliki roh. Ini seperti seorang lulusan baru yang menyadari bahwa semua pekerjaan tingkat pemula membutuhkan pengalaman 3 tahun. Saat dia hampir putus asa, sang gadis pedang mengatakan bahwa dia tidak perlu menggunakan rohnya sendiri untuk metode ini. Dia menoleh dengan penuh harapan, dan sang gadis mengingatkannya bahwa dia sudah memiliki roh pedang, yang memungkinkannya memasuki alam tersebut. Karena mereka telah terhubung melalui buku panduan, sang gadis bisa membawanya masuk tanpa masalah. Merasa bingung, Ash segera memeriksa buku panduan untuk melihat apakah fitur seperti itu benar-benar ada, dan secara mengejutkan, memang ada modul fungsi tambahan. Dia mengklik kotak yang sesuai dan mengonfirmasi kesiapannya. Tidak terjadi apapun untuk beberapa saat, dan dia melihat sang gadis pedang duduk di sana. Dengan senyum simpul, Ash menyuruhnya bergegas dan segera menerima aksesnya. Sang gadis pun pergi bersiap sementara Ash menunggu lebih lama lagi. Gadis pedang itu mengejeknya, mengatakan bahwa Ash tidak mengerti apa yang harus dia siapkan. Dengan itu, dia menghilang dan meninggalkan Ash sendirian di kamarnya. Ash merebahkan diri di tempat tidur, benar-benar lelah setelah hari yang melelahkan. Sementara itu, di Estelares, yang berjarak 3 jam dari penjara, terdapat asrama putri. Tubuh asli Sonia baru saja kembali dari latihan bersama Ingrid. Hari-harinya dipenuhi dengan kelas lanjutan, sesi latihan, dan latihan sihir pedang di malam hari untuk menguasai jalur sihir pedang. Dia dilatih secara pribadi oleh Profesor Telo, seorang santo pedang yang mungkin akan segera mendapatkan 4 sayap. Sonia menawarkan diri untuk merekomendasikan Ingrid juga, tetapi Ingrid ingin meraih pencapaiannya sendiri. Meski begitu, Sonia tidak akan menolak tantangan Felix jika bukan karena Ingrid. Profesor telah mendaftarkannya ke turnamen Universitas Kebenaran dan bahkan akan menggunakannya. Berita ini menarik perhatian Adele yang meminta untuk diperkenalkan dengan siswa-siswa tampan. Sonia memanggil Lois yang sedari tadi dia membisu dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan teman sekamarnya. Provokasi yang terus-menerus itu membuat Lois gemetar sambil memegang bukunya dengan erat. Jelas sekali bahwa dia sudah mencapai batas kemampuannya dan hampir meledak. Namun secara mengejutkan, dia menenangkan diri dan kembali tenang setelah beberapa saat. Merasa tidak puas dengan reaksi itu, sang gadis pedang pergi menuju ruang meditasi. Teman-teman sekamarnya tertinggal dan Adele menoleh ke arah Lois dengan tatapan khawatir. Dia mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa tidak perlu menuruti keinginan seorang gadis desa yang sombong. Namun, Lois cukup cerdas untuk mengakui kekalahannya. Kali ini, Sonia telah mencapai level yang patut dikagumi, tetapi dia menolak membiarkan hal ini berlanjut dan menundukkan kepalanya setelah kelulusan. Tidak tahu bagaimana menghadapi situasi saat itu, Adele mundur dengan ekspresi khawatir, memutuskan untuk memberi ruang bagi temannya. Sementara itu, Sonia tiba di ruang meditasi yang dikhususkan bagi siswa yang menjelajahi alam arkan. Setelah identitas dan aksesnya diverifikasi, dia diperintahkan untuk masuk langsung ke arah dinding. Dia patuh dan melintas tanpa masalah. Di dalam gedung itu, sebuah keajaiban mempercepat pikiran semua orang. Sang pengamat, kenyataannya, telah bersamanya sepanjang waktu ini. Karena dia masih bersama Sonia hingga larut malam, Ash mencoba menagih uang lembur. Namun karena Sonia bangkrut, Ash memaksanya membayar dengan menjadikannya karyawannya. Karena Sonia belum lulus dari akademi, sebagai magang dia tidak akan menerima gaji. Meski begitu, Ash jelas berusaha keras melatihnya dengan niat untuk memanen hasil lebih banyak. Tiba-tiba, dengan nada serius, dia berkata bahwa yang perlu dilakukan Sonia hanyalah tetap hidup. Ash tertawa seolah itu lelucon dan mengaku bahwa dia terlalu lemah untuk masuk ke alam arkan sendirian. Karena itulah, dia butuh Sonia untuk menemaninya. Sonia melewati pintu terkunci dan menemukan dirinya di dataran tenang di bawah langit berbintang. Sambil duduk di rumput, dia memanggil roh pedang dan memejamkan mata. Ikatan itu memungkinkan gerbang terbuka dan dia segera jatuh ke dunia arkan. Dia mengulurkan tangan dan memanggil pengamat dengan khawatir, tetapi Ash menjamin bahwa dia bersamanya. Lagi pula, sebuah takdir suci menyatukan mereka di atas sebuah perahu. Sonia terkejut melihat wujud material pengamat, namun Ash pun sama terkejutnya melihat wujud Sonia. Keduanya memasuki alam spiritual untuk pertama kalinya dan terapung di lautan pengetahuan. Saat Ash mengagumi pakaian karakternya, Sonia bercerita bahwa
perhentian pertama bagi semua orang di alam Arkan adalah hamparan air tersebut. Meski begitu, dia tidak tahu mengapa ada sebuah perahu, karena pelajaran mereka mengatakan bahwa orang-orang tiba tanpa membawa apapun. Artinya, seharusnya tidak ada bantuan eksternal jenis apapun. Dia bahkan mendengar bahwa orang-orang harus terjun ke air dan tidak punya pilihan selain berenang. Ash kemudian menjelaskan dengan percaya diri bahwa jiwa Sonia telah terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian menjadi perahu dan bagian lainnya menjadi tubuh manusia. Saat diminta membuktikan hal itu, Ash menyuruhnya berenang menjauh dari perahu, mengatakan bahwa dia tidak akan bisa karena terikat. Sonia patuh dan kembali tak lama kemudian, sepenuhnya membantah klaim Ash. Kesalahan sang pengamat membuatnya tersenyum, tetapi niat Ash menjadi jelas saat Sonia melihatnya menatap tubuhnya yang basah kuyup. Meski berdalih bahwa itu hanyalah sebuah ujian, trik tersebut membuatnya mendapat pukulan di kepala. Ash meremehkan keberadaan perahu itu, tetapi Sonia berargumen bahwa itu adalah masalah besar, karena tenggelam adalah penyebab kematian paling umum bagi para penyihir. Dalam perkembangan seorang penyihir, alam Arkan adalah bagian terpenting dan banyak yang menghabiskan hidup untuk menjelajahinya. Namun, upaya ini membuat banyak jiwa yang rakus, ditelan oleh lautan. Mati di sana akan membutuhkan waktu 3 hari untuk memulihkan mental di dunia nyata. Jiwa akan mengalami trauma parah, dan semakin kuat seseorang, semakin besar kerusakannya. Penyihir baru hanya butuh 3 hari, penyihir perak setidaknya 15 hari, dan penyihir emas berbulan-bulan. Sedangkan penyihir tempat suci dan legendaris membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jika seseorang gagal menjelajahi alam tersebut, pertumbuhannya akan turun hingga 90%, sehingga ada berbagai pendekatan. Beberapa bersikap konservatif dan tumbuh secara stabil. Di sisi lain, ada juga mereka yang mempertaruhkan segalanya untuk mencapai puncak. Tentu saja, kekalahan akan mengubah seseorang menjadi rongsokan permanen. Dengan ini, sangat jelas bahwa memiliki perahu setara dengan berbuat curang. Mendapat sebuah ide, Ash bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan buku panduan penyihir. Semua fungsi lainnya dinonaktifkan, tetapi tampaknya dia memiliki kekuatan untuk mengemudikan perahu. Bahkan sebuah jendela antarmuka memberinya pelajaran untuk pemula. Namun, dia terganggu saat kendaraan itu tiba-tiba berguncang. Melihat Sonia mendayung dengan tangannya, Ash memintanya membiarkan dia yang menangani situasi tersebut. Sonia terkejut karena tidak menyangka Ash benar-benar memahami alam tersebut. Saat sang pengamat meminta waktu untuk membaca tutorial, Sonia mendesah kecewa, menganggapnya sebagai lelucon. Lagi pula, bahkan dewa pun tidak memiliki panduan eksplorasi untuk tempat ini. Di dunia Arkan, semua orang sama-sama tidak tahu dan mencari pengetahuan, tetapi satu hal yang harus diingat adalah jangan pernah diam di tempat yang sama terlalu lama. Jika orang-orang melakukannya, tubuh asli mereka akan mengira bahwa mereka benar-benar mati, yang menyebabkan jantung mereka berhenti berdetak. Ash terkejut karena Sonia begitu takut akan kematian, padahal dia berharap Sonia akan mengejar sensasi secara sembrono. Sonia memang terbiasa seperti itu saat dia belum memiliki apapun untuk dipertaruhkan. Sekarang dia adalah seorang jenius dengan status emas yang terjamin dalam 20 tahun dan kemungkinan tingkat suci dalam 40 tahun. Pangkat emas pada dasarnya akan mengubahnya menjadi bangsawan, sementara tingkat suci dapat membantunya mengguncang dunia, sehingga dia ingin bermain aman. Dia mendayung menuju kabut putih dangkal yang dikenal sebagai keberuntungan. Pada saat itu, perahu melaju kencang dan melakukan putaran U yang tajam, mengikuti kehendak Ash sepenuhnya. Dengan wajah datar, Ash mengatakan bahwa dialah yang membawa kendaraan itu dan baru saja menemukan bahwa dia benar-benar bisa mengendalikannya. Sebelum Sonia sempat membantah lebih jauh, kabut itu bersinar saat menyentuh tubuhnya. Dengan mata yang jernih, dia melihat teknik pedang di dalam pikirannya. Itu adalah sihir pedang murni yang mengalir ke tubuhnya saat mereka maju. Seiring pergerakan mereka di alam tersebut, para penyihir dapat menyerap pengetahuan secara otomatis. Selain itu, pengetahuan itu dapat memadat menjadi kekuatan sihir perak, membentuk simbol kekuatan penyihir bersayap satu. Sehelai bulu muncul di punggungnya, dan saat dia menyerap gelombang pengetahuan dan kekuatan, Ash menatap peta holografik seperti seorang badut yang sedang memeriksa tiket. Di sana, dia melihat layar yang menunjukkan posisi mereka dan bagian-bagian alam tersebut dengan deskripsinya. Beberapa tidak menunjukkan nilai apapun, sementara yang lain memperingatkan adanya bahaya. Untungnya, ada juga area yang menyarankan mereka untuk berkunjung. Ash mengerahkan perahu ke arah itu, dan segera setelah mereka memasuki area tersebut, Sonia melihat sebuah pulau kecil yang tersembunyi di balik kabut di depan. Matanya membelalat terkejut, mengenali lokasi yang pernah disaksikan pengamat dalam mimpi. Tanpa mengerti, dia berpikir bahwa Ash pasti melakukan semuanya dengan sengaja dan melabelinya sebagai ahli misterius. Sonia menjauh segera setelah mereka berlabuh di pantai, dan mereka menyadari kabut langsung menghilang. Di depan mereka, seorang pria bersenjata berkata bahwa senjata itu cepat melebihi 7 langkah. Dalam 7 langkah, senjata itu cepat dan akurat. Dia membidik saat mereka memasuki jangkauannya, mengabaikan seruan Ash untuk berbicara baik-baik terlebih dahulu. Bubuk mesiu meledak, dan Ash nyaris tidak sempat menghindar tepat waktu untuk menghindari serangan langsung. Kakinya terkena peluru, namun kerusakannya tidak terlalu parah. Melihat lebih dekat, dia menyadari wujud dan warnanya memudar, menyadari bahwa serangan itu menguras energi jiwa dari tubuh aslinya. Saat dia masih memproses apa yang terjadi, Sonia melesat maju. Pria itu membidik, siap melepaskan tembakan lain ke arah mereka. Saat pria itu menarik pelatuk dengan teriakan penuh tekad, sang gadis pedang memanggil roh sihir pedang bergelombang dan menurunkan bilahnya. Serangan itu membelah peluru dan membuat musuh kehilangan keseimbangan. Sebelum pria itu sempat pulih, Ash mencengkeram seluruh tubuh
tubuhnya untuk menahan gerakannya. Dengan begitu, Sonia bebas untuk maju dan menghujamkan bilahnya ke kepala jiwa pria tersebut. Penembak itu menghilang dalam kepulan asap dan keduanya menarik napas lega. Setelah memenangkan pertempuran tak terduga, mereka mulai berdiskusi, namun menyadari sebuah objek muncul dari tempat musuh berada. Meski bingung, Sonia segera tahu apa itu. Itu adalah pulau warisan di alam Arkan, dan buku itu adalah buku panduan penyihir dari penyihir senjata. Ash terkejut, tidak menyangka akan menemukan buku panduan lain dengan begitu mudah. Berbagai makhluk kecil, cepat, dan lincah, semuanya terkena dengan akurat oleh panah seorang anak laki-laki yang berlari pulang bersama ayahnya setelah perburuan yang sukses. Dia membawa hasil buruannya dengan gembira. Pada saat itu, mereka melihat dada seorang penduduk desa terbelah dari kejauhan. Sekelompok monster mendekat. Selain baju zirah, seorang orc membawa senjata berasap yang membunuh penduduk desa tadi. Bocah itu dan ayahnya mencabut busur dan menembak untuk membalas, tetapi panah mereka yang lemah hanya memantul dari zirah logam musuh. Tanpa pertahanan, monster-monster itu menyebarkan kekacauan, menembaki semua orang di kota dan menguasainya sepenuhnya. Sang ayah berhasil menggendong bocah itu menjauh ke tempat aman, tetapi segera setelah dia merasakan keamanan, lututnya lemas dan dia jatuh ke tanah tanpa nyawa. Bocah itu melihat ayahnya mengembuskan napas terakhir dengan penuh kemarahan dan kebencian. Dia mengenakan topi yang jatuh ke kepalanya dan dengan air mata di mata, dia menunggu target. Seorang penembak orc berjalan melewati rumput tinggi, tetapi mati dengan cepat saat sebuah panah menembus kepalanya. Bocah itu kemudian mengambil senjata api dari monster yang mati dan mulai membalas dendam. Beberapa musuh yang tidak waspada terbunuh di awal, tetapi meski sudah menunggu keberadaannya, monster-monster bodoh itu bukan tandingan bagi seorang penembak jitu terlatih. Meskipun dia menggunakan senjata yang tidak dikenal, dia mengalahkan mereka satu persatu, menghindari serangan dan memaksa mereka jatuh ke perangkap yang dia siapkan. Pada awalnya, dia membasmi seluruh gerombolan yang menyerang desanya dan segera menumpuk mayat banyak monster lainnya. Tahun-tahun berlalu dan dia menua, tetapi misinya tetap sama. Pada suatu titik, dia menemukan selebaran perekrutan untuk unit pembasmi orc dan bergabung dengan brigade tersebut. Dengan demikian, dia menghabiskan waktu puluhan tahun menembak dan membunuh ras yang telah merenggut keluarganya. Diberi medali kehormatan, dia akhirnya pensiun dan duduk di kursi goyang dengan senjatanya, menjaga tanah yang dia perjuangkan untuk dibebaskan sambil meminum alkohol. Dia menembak serigala yang mengamuk, meminum seteguk lagi, dan kali ini seorang manusia jatuh. Lalu yang lain, dan yang lain lagi. Setelah beberapa lama, dia masuk rumah dengan senjatanya yang berasap dan mengerahkan moncongnya ke kekasihnya. Wanita itu menatapnya dengan mata yang dalam dan sedih, tetapi keterkejutan meningkat saat pria itu jatuh ke lantai menyerah pada kematian. Ash menatap pemilik buku panduan itu sementara Sonia terkejut karena Ash telah menyelesaikan semuanya. Di halaman terakhir terdapat medali yang dia menangkan. Dari medali itu, sebuah roh biru muncul. Itu adalah roh tembakan cepat yang mampu melepaskan dua tembakan beruntun dengan jangkauan dan akurasi yang lebih tinggi. Layar Ash menjelaskan segalanya dan bahkan ada jendela munculan yang menyatakan pengisian ulang koin tersedia. Dia ditanya apakah ingin menukarnya dengan poin. Matanya berbinar penuh semangat menyadari potensi yang dimilikinya. Dengan roh sihir yang sangat diinginkan di tangan, dia tiba-tiba kembali sadar dan bertanya dengan gugup kepada sang gadis pedang apakah dia menginginkannya. Ini bukan roh biasa, juga bukan roh pedang. Jadi, mengambilnya hanya akan membuang-buang uang. Ash bingung, tidak tahu apa hubungannya uang dengan hal ini. Sonia bertanya-tanya apakah Ash sedang mengejek kemiskinannya, karena mana mungkin dia tidak tahu dasar-dasarnya kecuali dia adalah orang kaya yang tidak pernah khawatir untuk memberi makan roh sihir. Untuk menyenangkannya, Sonia menjelaskan bahwa roh perlu diberi makan dengan koin dan jumlahnya tergantung pada kualitas roh tersebut. Jika tidak diberi makan, mereka akan mati kelaparan dan menghilang. Mereka bisa memakan material lain, tetapi itu sangat membosankan dan menggunakan koin jauh lebih praktis. Selain itu, keberadaan mereka saja terus-menerus mengonsumsi energi mental sang penyihir. Dengan itu, Ash mengerti bahwa kualitas jauh lebih baik daripada kuantitas. Dalam aspek ini, roh dibagi menjadi faksi senjata, pedang, masokis, dan tinju, masing-masing dengan persyaratan mereka sendiri. Mereka yang tidak memiliki persyaratan ketat disebut roh umum, dan hampir semua orang bisa menggunakannya. Koleksi seorang penyihir biasanya terdiri dari item khusus dan umum. Karena itu, Sonia tidak tertarik pada roh kuno yang bahkan tidak bisa ditukar dengan harga tinggi di sekolah. Tembakan cepat muncul 100 tahun yang lalu, dan pistol terbaru sekarang bisa menembakkan 7 peluru per detik. Dengan izin untuk mengambilnya, Ash menukar logam tersebut yang segera menghilang dari lengannya. Dia menatap layar mentalnya dengan penuh harap dan melihat bahwa dia mendapatkan 10 poin. Namun, itu tidak cukup untuk undian, dan konversi akan membutuhkan roh satu sayap lainnya untuk melakukan undian. Roh memiliki kekuatan luar biasa, tetapi harganya rendah seperti upah minimum. Dia kemudian teringat buku di tangannya, itu adalah buku panduan penyihir yang pada dasarnya merangkum kehidupan penggunanya seperti buku harian. Saat mereka mati, jiwa mereka secara otomatis kembali ke alam Arkan sebagai proyeksi dan ingatan. Dari kehidupan mereka dipadatkan menjadi satu buku. Buku itu bisa diserap seperti logam dan memberikan kemampuan acak dari pemiliknya. Karena Ash telah mengambil rohnya, dia menawarkan buku itu kepada Sonia, tetapi Sonia menolaknya. Teks-teks semacam itu memiliki sifat merusak dan seseorang hanya boleh membaca panduan yang selaras dengan pandangan dunianya. Jika membaca tidak menyebabkan ketidaknyamanan, maka cukup aman untuk menyerapnya.
penyihir biasa beruntung jika bisa menyerap 2 dari 10 buku panduan yang mereka temukan. Namun, bagaimana mungkin Ash bisa melakukannya seketika? Mungkinkah pandangan dunianya sangat toleran atau landasan moralnya fleksibel? Meski begitu, Ash berhasil menyerap buku itu dan memperoleh kemampuan penguasaan kontrarekognisi. Pada saat itu, tanah di bawah mereka bergetar. Pulau warisan itu tenggelam ke laut, seperti pulau-pulau lainnya, setelah akhirnya ditemukan oleh penyihir. Begitu sebuah warisan diambil, pulau tersebut secara alami kembali ke kedalaman laut. Di alam Arkan, apapun bisa terjadi saat mereka menemukan jejak para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya. Jejak mereka sendiri akan tetap ada, dan berabad-abad kemudian, penjelajah lain akan menghadapi tantangan yang mereka tinggalkan. Sonia bertanya-tanya, apakah Ash telah menjalani kehidupan yang akan ditunjukkannya dengan bangga kepada generasi mendatang? Momen damai pasangan itu terganggu saat seekor monster muncul dari laut. Mereka terombang-ambing dan perahu pun terbalik. Saat monster itu menembakkan meriam air dari mulutnya yang menganga, Sonia meminta Ash untuk mengendalikan perahu dan mengarahkannya menjauh. Namun Ash tidak yakin bisa melakukannya saat perahu terbalik. Untungnya, kekuatannya masih berfungsi dan mereka berhasil melarikan diri dari perairan berbahaya. Mereka tiba di zona aman tak lama kemudian dan bertanya-tanya apakah musuh mengikuti mereka. Perdebatan dan saling menyalahkan pun muncul secara alami. Namun keduanya memutuskan untuk pergi ke area tersebut setelah berlayar tanpa tujuan selama 1 jam sebelumnya. Sonia bertanya mengapa Ash tidak bisa membunuh musuh tadi. Tetapi jika Sonia saja tidak bisa, bagaimana Ash bisa melakukannya? Argumen Ash membuatnya menyadari bahwa Ash pasti lebih lemah dari yang dia harapkan. Namun dia menahan diri untuk tidak terbawa oleh pikiran balas dendam. Untuk beberapa alasan, Ash masih bisa mengendalikannya, dan bahkan Telo tidak menyadari keberadaan Ash. Ash tidak diragukan lagi sangat kuat dan signifikan. Di alam di mana semua penyihir setara, dia adalah seseorang yang mampu melihat menembus risiko yang tidak diketahui. Karena itu, pengamat akhir adalah makhluk di atas semua orang lain, dan Sonia tidak boleh menyanyiakan ikatannya demi balas dendam. Dia beruntung dipilih oleh Ash, tetapi jika Ash menyadari betapa biasanya dia, Ash bisa membuangnya ke laut tanpa ragu. Meski begitu, mengapa Ash menanyakan hal-hal konyol seperti itu? Sonia tidak mengerti dan mengira Ash sedang pura-pura lemah, dan menyembunyikan bahaya di balik kedoknya. Untuk membuktikan poinnya, saat ditanya tentang informasi dasar seperti monster yang baru saja mereka temui, Sonia mengikuti permainan itu dan menjelaskan spesies-spesies yang paling umum di alam Arkan. Berkat penjelasannya, Ash mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang dimensi tersebut. Di alam Arkan, membunuh monster akan memberikan roh. Selain itu, monster, pengetahuan yang dijarah memberikan pembaruan versi. Sebagai contoh, penyihir di dunia nyata dapat menciptakan sistem pengetahuan baru dan memanggil roh sihir baru. Sementara itu, mereka yang berada di Arkan dapat menghasilkan roh-roh ini secara langsung setelah membunuh monster pengetahuan. Jika sistemnya cukup gila, spesies baru dapat muncul dan memperluas keanekaragaman hayati di alam tersebut. Dengan kata lain, mereka yang berada di dunia nyata dan mereka yang berada di alam Arkan memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan hasil. Sekali lagi membandingkan dengan dunia lamanya, Ash berkata bahwa tidak ada yang bisa pensiun dengan nyaman karena cara segala sesuatunya diatur. Penyihir seperti karyawan yang tidak punya pilihan selain terus bekerja. Dia menjadi bersemangat, percaya diri, bahwa dia bisa berkembang dalam situasi seperti ini, seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya. Melanjutkan penjelasannya, Sonia mengonfirmasi bahwa Ash tidak bisa melihat apa yang ada di balik kabut dan tahu betapa berbahayanya itu. Sonia merasa kecewa dan berkata bahwa Ash mungkin juga tidak bisa menemukan ikan emas. Saat ditanya apa itu, Sonia mengira Ash sedang berpura-pura bodoh lagi dengan mengajukan pertanyaan konyol. Dia memasang senyum palsunya dan menjelaskan bahwa itu adalah makhluk di laut yang memikul benua waktu, tempat para penyihir bersayap 2 pergi. Dikatakan bahwa sisik terkecil di tubuhnya sebesar kota dengan 1 juta penduduk. Meskipun ukurannya sangat besar, hanya segelintir orang yang berhasil menemukannya, dan tanpa kecuali, mereka menjadi legendaris. Ash bertanya-tanya apa yang begitu istimewa dengan menemukannya, dan dia diberitahu bahwa dengan menemukannya, seseorang akan segera menjadi penyihir bersayap 2. Itu benar-benar luar biasa. Saat seorang penyihir bersayap 1 memadatkan kemanusiaannya hingga batas maksimal, dia tidak bisa lagi mendapatkan apapun di lautan pengetahuan. Untuk maju lebih jauh, dia perlu mempelajari dan memanggil roh bersayap 2 yang akan membantu membuka gerbang kebenaran menuju benua waktu, di mana dia bisa terus menyerap mana dan memadatkan sayap keduanya. Sayap pertama berwarna perak dan yang kedua berwarna emas. Untuk membuka gerbang kebenaran, seseorang harus menggunakan roh yang dipanggil, yang berarti mencuri tidak diperbolehkan. Menemukan ikan emas pada dasarnya adalah jalan pintas, tetapi istilah yang lebih tepat adalah penumpang gelap yang menyusup dari tingkat bawah ke tingkat yang lebih tinggi. Sonia mempertanyakan mengapa Ash bertanya begitu banyak jika dia saja tidak bisa menemukannya. Tiba-tiba Ash menjadi bersemangat. Bukan karena dia menemukan ikan atau monster lain, tetapi karena bahkan peta mengundangnya ke area emas. Itu adalah pulau petualangan, bebas dari bahaya atau cobaan. Di sana, hanya roh liar yang bermain dan bersenang-senang dengan gembira, pada dasarnya, menggiurkan dengan kelimpahan pilihan. Sonia bertanya pada Ash, apa yang dia tunggu? Itu adalah prasmanan lengkap dan yang perlu mereka lakukan hanyalah menangkap mereka. Mereka menghabiskan waktu dengan berlari, dan saat roh-roh itu berpencar dalam kepanikan, kedua manusia itu berhasil menangkap beberapa. Yang pertama adalah roh pengganti bersayap 1 yang mampu menciptakan salinan target. Yang kedua adalah roh arus deras yang mampu menembakkan pancaran air berkecepatan tinggi dengan
dampak kinetik. Ash menatap roh pengganti di telapak tangannya, tahu bahwa itu adalah salah satu roh yang dibutuhkan untuk melepaskan chip dari lehernya. Melihat itu, Sonia menawarkan diri untuk mengambil roh arus deras, mengatakan bahwa itu bisa dijual dengan harga bagus di universitasnya. Ash tidak tahu mengapa Sonia membutuhkan uang karena masih mengira dia adalah karakter virtual. Terlepas dari itu, keduanya menyelesaikan perjalanan pertama mereka melalui alam Arkan. Saat berpamitan, sang gadis pedang menatapnya, memastikan bahwa sang pengamat tidak dapat membaca pikirannya di dimensi tersebut. Ash baru bisa melakukannya saat mereka kembali ke dunia nyata. Sonia tidak menceritakan seluruh kebenarannya. Walaupun roh Torrent sangatlah langka dan berharga, namun roh pengganti jauh lebih bernilai. Ia adalah roh serbaguna, sehingga satu tingkat lebih tinggi daripada roh-roh khusus. Ada alasan mengapa dia menyembunyikan fakta ini darinya. Dia tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, tetapi dia menyadari bahwa pria itu sangat menginginkannya. Maka, ia bersikap angkuh mengenai ide untuk mendapatkan Torrent tersebut, untuk membantunya menerima roh pengganti tanpa merasa buruk. Dengan cara itu, ketika mereka kembali ke realitas dan pria itu membaca pikirannya, ia akan langsung memahami rencananya. Bahkan jika itu tidak terlalu memengaruhinya, sikap kecil darinya diharapkan mampu meningkatkan rasa sayang pria itu kepadanya. Sonia tertawa riang, puas dengan rencana yang ia susun dengan begitu cepat. Kembali ke lapangan, di bawah bintang-bintang, ia memanggil sang pengamat, namun tidak mendapat jawaban apapun. Hari-hari berlalu dan ia terus mencarinya, berharap rencananya berhasil. Namun, pria itu tidak muncul dan ia meledak dalam amarah ketika pria itu justru menghilang bersama hadiahnya. Setelah ia memasang jebakan manis, sementara Sonia mengumpat pada pengamat yang telah mengecewakannya, ia dikejutkan saat seseorang menyapanya dengan selamat pagi. Itu adalah Cecilia, yang memperhatikan bahwa Sonia tampak sangat bersemangat setelah memasuki Arcana untuk pertama kalinya. Sonia membalas sapaan senior yang ia kenal secara alami karena Felix. Mereka mirip dalam arti bahwa keduanya adalah pemburu yang bersedia melakukan apa saja untuk naik lebih tinggi. Setelah gadis itu memasang jebakan sempurna untuk sang pacar, siswi tahun kedua yang berbakat dari sekolah itu muncul untuk memikatnya. Tidak heran jika Sonia begitu memusuhinya. Untuk kejutan Sonia, Cecilia mundur setelah mendekat. Saat melihat gadis itu menutup hidungnya, Sonia terbakar amarah karena ia tahu dirinya tidak bau seburuk itu. Ia merasa kesal. Sonia memberikan senggolan ringan, namun itu sangat dangkal dan tidak berarti. Sang senior memperlihatkan padanya roh warisan. Yang ia temukan, terlihat seperti seorang anak kecil yang mencengkeram sarung pedang. Itu adalah temuan hebat yang meningkatkan kekuatan penggunanya jika digabungkan dengan roh yang tepat. Seseorang bahkan bisa menjadi pendekar pedang pembunuh dengan kemampuan mematikan yang tidak bisa dicapai oleh faksi lain. Terlepas dari nilainya, Cecilia tetap bertekad memberikan hadiah itu kepada sang pacar. Saat melihat ekspresi angkuhnya, Sonia menyadari bahwa dirinya pasti terlihat sama pada malam sebelumnya. Cecilia kemudian menyebutkan keluarganya yang miskin, mengatakan bahwa ia akan dapat membantu mereka ketika ia pulih. Membawa situasi ke arah pribadi, ia bahkan menduga bahwa keluarga Sonia menghambat potensinya. Mata sang wanita pedang menggelap sesaat, tetapi ia membiarkannya berlalu, berpura-pura tersenyum dan menahan komentar sarkastik tersebut. Wanita arogan itu terkejut karena tidak menyangka Sonia akan tersenyum dan menerima komentar ofensif tersebut begitu saja. Namun, Sonia punya rencana untuk membalas kegembiraan itu. Mengatakan bahwa wajah Cecilia kotor, ia mengulurkan telapak tangannya dan menyemprotkan aliran air bersih yang lembut. Cecilia mengamati dengan terkejut saat Sonia membasuh wajahnya dan menunjukkan roh Torrent yang ia peroleh saat menjelajahi Arcana malam sebelumnya. Sang pendatang baru tertawa, mengklaim telah menemukannya karena keberuntungan di Pulau Petualangan, tetapi sang senior tidak bisa mempercayainya. Ia tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa seorang pemula bisa menemukan pulau itu, apalagi menemukan roh paling berharga dari faksi air. Juga mustahil bahwa ia telah membelinya karena Torrent tidak ternilai harganya dan hampir tidak pernah dijual. Hanya ada satu orang yang bisa memberikannya hal semacam itu. Sang senior tersenyum dan bergabung dengan juniornya. Mereka menuju sekolah sambil berbincang tentang suasana hati mereka seperti teman baik. Meskipun begitu, Sonia tahu bahwa Cecilia sangat marah karena berpikir Felix memberinya Torrent secara cuma-cuma. Pada saat yang sama, Ash terbangun pada jam 8 pagi, berharap untuk sarapan dengan menu yang lezat. Mengejutkannya, kantin sudah penuh sesak dengan para tahanan yang bangun lebih awal, menghela napas dan mengingat lebih banyak masalah. Ia mencoba menggunakan roh pertama yang ia peroleh. Itu adalah upaya konyol karena chip miliknya aktif dan mengingatkannya bahwa penggunaan sihir dilarang. Dengan itu, ia menyadari bahwa chip tersebut mencegahnya mengaktifkan sihir yang diperlukan untuk melewati dan menghancurkan chip itu sendiri. Itu adalah lingkaran setan yang tak berujung dan tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia menunggu dalam antrean dengan ekspresi muram, membayangkan di mana sang gadis pedang berada. Akhirnya, sampai di depan, ia melihat piring-piring berisi makanan laut premium tepat di depan matanya. Namun, pesanannya terganggu karena seorang tahanan datang duluan dan mengambil 5 porsi untuk dirinya sendiri. Wanita itu menaruh isi piring ke dalam mangkuk, dan Ash mengeluh bahwa manusia setengah binatang mendapatkan porsi jauh lebih banyak daripada mereka. Selalu seperti ini dan tidak ada yang mempertanyakannya, kecuali dia. Ia terus mengeluh bahwa tidak akan ada yang tersisa untuknya, tetapi mulutnya tiba-tiba tertutup dan menghentikannya berbicara. Chip itu mengatakan bahwa ia hendak membuat pernyataan diskriminatif secara rasial yang dilarang di penjara. Berjalan ke meja, ia ingin mengumpat dengan keras, tetapi
kata-katanya tertahan di tenggorokan dan tangannya membeku serta gemetar. Ia jelas kesal, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia ingin melawan, tetapi tubuhnya tidak mematuhinya. Dibandingkan dengan tempat perdamaian sipil dan paksaan ini, klub pertarungan yang dianggap liar itu sebenarnya lebih menyenangkan. Berlari ke arena, ia melihat Lang. Bahkan menyadari bahwa pacarnya lebih kecil, ia duduk di tribun, menganggapnya jauh lebih nyaman. Pada saat itu, ada suara yang familiar dan Igor muncul, meyakinkannya bahwa ia tidak akan menantangnya untuk pertarungan hidup mati karena ia tidak yakin akan menang. Pada saat itu, Ash tahu bahwa ia tidak boleh mempercayai pikiran yang licik dan taktis. Jadi, pria cerdik itu menawarkan untuk menggunakan bentuk interaksi manusia yang paling kuno. Saat itu, beberapa lalat yang sedang kawin muncul di saat yang paling tidak tepat. Igor, dengan frustrasi, menjelaskan bahwa ia sedang berbicara tentang pertukaran informasi. Ia pasti ingin tahu mengapa elf Farchas itu menantangnya secara sukarela untuk sebuah pertandingan. Meskipun itu informasi yang menarik, ia tidak tahu apakah Aokubo akan berbohong. Diminta untuk menebak apakah ia mengatakan yang sebenarnya atau tidak, Ash menolak karena tahu ia mungkin akan ditipu. Frustrasi mulai menguasainya. Maka Igor memutuskan untuk memberinya informasi secara langsung dan membiarkannya menilai nilainya sendiri. Jika puas, ia harus menjawab pertanyaannya. Farchas adalah seorang peneliti di Cimon. Karena identitas elfnya, ia tidak pernah menghadiri ritual penghakiman, meskipun telah dipenjara selama 5 tahun. Kesetaraan ras seharusnya menjadi salah satu pilar utama penjara. Itu memang prinsip pertama, tetapi beberapa ras memang lebih setara daripada yang lain. Untuk memahami mengapa ia menantang pemimpin sekte, mereka terlebih dahulu membahas kejahatan yang ia lakukan. Apa yang benar-benar membuat marah mereka yang menangkapnya adalah fakta bahwa ia membesarkan seorang anak secara rahasia, tidak terbiasa dengan dunia mereka. Ash bingung mengapa hal itu tidak diperbolehkan. Lagi pula, bagaimana anak-anak dibesarkan jika tidak dibesarkan secara pribadi oleh orang tua mereka? Dengan tidak percaya, Igor mengingatkannya bahwa pendidikan sosial di panti asuhan adalah dasar dari negara tersebut. Menyadari bahwa semua orang dibesarkan oleh negara, orang asing itu mulai mengatakan sesuatu, tetapi ia ingin mengatakan yatim piatu tanpa orang tua. Namun kata-kata itu tidak keluar. Bukan karena Chip, tetapi karena kata untuk ayah, ibu, dan orang tua sama sekali tidak ada dalam bahasa di pikirannya. Dunia apa yang ia masuki, pendidikan ini disosialisasikan dan Chip serta Kalung mengendalikan orang. Mengambil napas dalam untuk saat ini. Ia mempertanyakan hubungannya dengan Farchas dan anaknya. Elf itu hampir tidak pernah menantang, tetapi mampu hidup dengan nyaman menggunakan poin dari penantang yang ia kalahkan. Kali ini, ia maju sendiri dan satu-satunya alasan yang mungkin adalah sang anak. Hanya ada satu orang kunci yang menghubungkan mereka dan namanya adalah Silent. Ash sudah mendengar nama itu beberapa kali, tetapi masih tidak tahu siapa dia dan mengapa Igor tiba-tiba menyentuh pipinya. Pria yang dimaksud adalah profesor sejarah di universitas dan presiden asosiasi elf. Ia mungkin mengejar anggota masyarakat penelitian rally kuno, di mana pemimpin sekte adalah presiden saat ini. Pasti ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan titik-titik tersebut. Ash menyadari bahwa profesor itu pasti yang mendukung kepemimpinan 4 pilar. Dengan semua informasi terkumpul, tibalah saatnya untuk pertanyaan Igor. Ia bertanya bagaimana pemuda itu menipunya dengan suara batinnya di atas ring. Ia bisa mendengar pikiran musuh, atau yang memungkinkannya selalu menang agar lebih tepat. Ia bisa mendengar bisikan jiwa mereka melalui emosi yang muncul. Ini adalah pertama kalinya Ash mendengar tentang hal itu dan menyebutnya sebagai penipu karena menggunakan taktik tersebut. Terlepas dari itu, hal ini membuat Igor mempertanyakan bagaimana Ash bisa meninjunya tepat di wajah. Anak itu menyatakan tanpa ekspresi bahwa ingin memukulnya dan menganggapnya tampan bukanlah sesuatu yang bertentangan. Namun, jika ia benar-benar ingin memukulnya, seharusnya ia merasakan hal-hal semacam itu juga. Ash tetap acuh tak acuh, mengatakan bahwa pikirannya pasti melantur di tengah-tengah semuanya. Ia tersenyum, mengakui bahwa Igor memang terlihat baik di matanya. Dampak yang dirasakan setelah pemikiran itu adalah karena ia tiba-tiba sadar kembali. Setelah momen gangguan, itu adalah penjelasan yang konyol, karena seseorang seperti pemimpin sekte tidak akan pernah sebodoh itu. Saat Sucubus mulai kehilangan kesabaran, bahkan mengetahui kekuatannya terbatas, ia menyentuh wajah pemuda itu. Ia bisa mengetahui jika seseorang berbohong dengan menilai perubahan suhu wajah. Terlepas dari apa yang dikatakan, Igor harus bisa mengetahui apakah Ash berbohong atau tidak. Dengan itu, Ash mengatakan bahwa ia sedang berbohong. Pernyataan itu membuat detektor kebohongan manusia tersebut berpikir dan tidak berfungsi di hadapan paradoks tanpa akhir yang sering ditemukan dalam wawancara kerja. Saat itu, ia mendengar orang berbicara tentang Tuan Elf. Beberapa orc mendekati Farchas, menawarkan diri secara sarkastik untuk menjadi pelayan, meskipun mereka adalah ras yang lebih rendah. Saat itu, sang elf membungkuk dan berterima kasih atas perhatiannya. Namun, ia bukan orang yang menerima sesuatu tanpa bertanya dan membalas sarkasme tersebut. Hal ini memicu reaksi kuat dari para orc, tetapi mereka tidak bisa menghinanya karena Chip menyegel mulut mereka saat mendeteksi kata-kata yang tidak ramah. Cukup cerdas untuk mengakali sistem dan menggunakan hinaan yang halus. Farchas menggerakkan semua orang satu persatu dan memaksa mereka semua untuk diam. Ash mengamati dengan kagum saat sang elf sepenuhnya mengungguli semua tahanan bodoh dan mendominasi perang dengan lidah berbisanya. Seorang orc membiarkan kebodohannya mengambil alih dan mencoba menjatuhkannya dengan tendangan. Seperti yang diharapkan, Chip memaksanya untuk jatuh. Dengan segalanya selesai, Farchas menatap Ash dan meminta untuk memulai pertandingan jika tidak ada masalah. Setelah
beberapa saat, keduanya menempatkan diri di tengah arena seperti yang direncanakan dan menerima pedang untuk bertarung. Pemuda itu menatap ke arah tribun, mencari sang gadis pedang, tetapi ia sendirian seperti yang ia alami selama beberapa waktu. Penasaran dan terkejut karena khawatir, Igor mengatakan kepadanya bahwa Farchas jauh lebih kuat darinya dan tidak bisa dikalahkan dengan trik belaka. Saran dan nasihat terus turun dari atas, tetapi sang elf menginterupsi kata-kata mereka, menyebut mereka larva dan lalat yang mendengung tanpa arti. Meskipun mereka berhasil berubah menjadi kupu-kupu, mereka tidak berharga di dalam lubang penjara. Secara diam-diam, ia meminta maaf kepada Ash. Pemuda itu terkejut ketika bila pedang menebas bahunya dalam sekejap. Itu sangat cepat dan ia kesulitan untuk mengikutinya, tetapi ia harus memperpendek jarak jika ingin bertahan hidup. Ia mengayunkan pedangnya dengan yakin bahwa itu adalah kesempatan yang harus ia ambil. Namun, Farchas memutar pedangnya dengan terampil ke bawah untuk menangkis hampir tanpa berkeringat. Ia bertanya kepada anak itu apakah ia belajar sesuatu dari pedang. Ia memberikan sikutan tepat di wajah. Ash jatuh ke tanah dan ia melihat ujung pedang mengarah ke arahnya. Ia berhasil berguling menjauh dan baja itu tertancap di lantai arena. Senjata mereka bahkan tidak tajam, tetapi entah bagaimana itu menembus lantai batu. Farchas menggunakan roh. Apa yang ia katakan jika itu normal bagi seorang penyihir untuk bertarung, sesuatu yang tidak bisa dikunci. Bahkan jika kaki dan tangan diikat melawan kehendak. Jika anggota tubuh diikat, mereka hanya perlu menciptakan sayap dan terbang. Serangannya mengirimkan gelombang besar yang membelah tanah. Itu adalah keajaiban pedang elf, pemotong gunung dan bumi. Penonton terkejut dan tidak percaya saat menyadari bahwa ia benar-benar menggunakan sihir dan roh. Namun, menggunakan roh sihir dan menggunakan keajaiban adalah berbeda, karena keajaiban dilakukan oleh banyak roh. Igor tidak pernah bisa melakukan keajaiban di penjara. Dengan itu, ia yakin bahwa Ash sudah tamat dan bahkan tidak akan menyisakan mayat setelah pertarungan. Mulai merasa kasihan, penonton memperhatikan bahwa pemuda itu masih hidup. Ya, meskipun kekuatan keajaiban telah dikurangi menjadi sebagian kecil, tidak mungkin ia selamat. Seharusnya ia bisa membunuh orang yang bahkan hampir tidak bisa memegang senjatanya dengan kokoh. Tatapan Ash telah berubah sepenuhnya dan ia pikir ia bisa membaca jalan pedang. Sekarang tatapannya membuat Igor dan Lang gemetar dan mereka teringat kekuatan sekte empat pilar.